Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di istana kerajaan Dao kuno, pria memegang kerajaan memegang dan memasang ekspresi muram. Di belakangnya, lelaki tua itu tidak berani bersiap. Dia sama terkejutnya, namun karena tekanan, dia tidak berani mengungkapkannya. Aku merasakan aura darah jiwa. Niat membunuh muncul di mata pria kerajaan. Dia sudah menebaknya selama beberapa ratus tahun terakhir, dan itu seperti duri di hatinya. Setelah sekian lama, pria berjubah kerajaan berkata, "Cepat, gabungkan wanita terpilih itu dengan jiwa. Seperti yang kamu perintahkan." Orang tua itu segera lemas. Punggungnya basah oleh keringat. Menghadapi Kaisar Dao kuno yang murung ini, dia telah melihat terlalu banyak orang dieksekusi tanpa alasan. Pria yang memegang jabatan kerajaan di lengan bajunya dan menghilang. Di bagian selatan kota, di luar kuil Dao kuno, Wang Lin dikelilingi oleh warga Dao kuno, yang memandangnya dengan ngeri. Dia melangkah menuju kuil Dao kuno tetapi tidak masuk dan malah menghilang di depan kuil. Ketika dia muncul kembali, dia berada di gunung belakang, di sebuah istana yang seperti surga. Di sekelilingnya ada sungai jernih yang mengalir di sepanjang jalan berbatu, dan ada ikan-ikan yang berenang dengan gembira di dalamnya. Di samping sungai ada gubuk, dan ada meja batu sebelum berburu bersama beberapa kursi batu. Ada seorang pemuda membentangkan hijau duduk di salah satu kursi batu. Meskipun dia tampak muda, dia memancarkan aura kuno seolah-olah dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Dia memandang Wang Lin sambil tersenyum. Ada teko di atas meja batu, dan saat Wang Lin muncul, airnya mendidih dan menggelembung. "Ayo, guru telah merebus sepanci air ini agar kita bisa menyaksikan teh ini bersama." Wang Lin juga tersenyum dan berjalan. Dia menuangkan setengah cangkir untuk masing-masingnya. Dia mengambil satu cangkir dan menyerahkannya dengan kedua tangannya ke pemuda yang memegang hijau. Pria itu melihatnya sambil tersenyum dan menatap Wang Lin dengan ramah. Wang Lin duduk di samping dan mengambil cangkir tehnya sendiri. Dia menyesapnya dan memejamkan mata sambil merasakan aroma yang memenuhi mulut. Udara panas menyebar dan membuat seluruh tubuh terasa hangat. "Bagaimana?" Pemuda memandang hijau itu tersenyum. "Ada kehangatan di rumah." Wang Lin membuka dan tersenyum. Ketika pemuda memandang hijau mendengarnya, dia langsung tertawa. Dia telah menunggu muridnya tiba di sini dan bahkan menyiapkan sepoci teh panas. Ini untuk memberitahu Wang Lin bahwa mulai sekarang, ini adalah rumahnya. Pasalnya, teh mampu menghangatkan tubuh dan membuat orang merasakan rasa hangat. Keduanya tidak bertemu selama ratusan tahun, namun saat ini, tidak ada penghalang di antara mereka. Pemuda memandang hijau memandang Wang Lin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin puas. "Ketika guru meninggalkan klan surgawi, saya merasa sangat tidak berdaya, tetapi ketika saya melihat Anda muncul di klan surgawi, saya tahu bahwa kita berdua akan bertemu lagi suatu hari nanti." Guru telah menyiapkan teko teh ini sejak saat itu. Pemuda memandang hijau itu adalah Xuan Luo. "Guru memperhatikan semua yang Anda lakukan di klan surgawi, tetapi guru tidak dapat pergi ke sana. Jika guru melakukannya, maka semua Grand Empyrean di klan surgawi akan menyadari," kata Xuan Luo sambil menatap Wang Lin. "Tetapi saya percaya bahwa satu-satunya murid yang saya terima adalah murid yang luar biasa. Dia akan keluar dari klan surgawi dan datang ke Dao kunoku." Wang Lin meletakkan cangkir tehnya dan menyatukannya dengan membentuk Xuan Luo. "Murid berjanji pada guru untuk datang ke sini dan menjaga Dao kuno." Ascendan Empyrean berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Xuan Luo tertawa ketika dia berdiri. "Wang Lin, istirahatlah selama beberapa hari. Dalam 3 hari, guru akan membawa Anda ke beberapa tempat yang akan sangat membantu Anda. Itu akan menjadi hadiah pertamaku untukmu karena telah menjadikanku sebagai gurumu." Xuan Luo memandang Wang Lin sambil tersenyum, lalu dia menghilang. "Wang Lin, aku menghadiahkan tempat ini untukmu." Wang Lin berdiri dan membungkuk ke langit. Setelah sekian lama, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan membungkusnya yang rumit. Komplikasi di kaca depan angsur hilang. "Lupakan saja, mari kita tinggal di Dao kuno."
Wang Lin menghela napas sebelum dia duduk di kursi batu dan diam-diam minum teh. Dia memutuskan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa menjaga Dao Kuno sampai dia memenuhi komitmennya dengan Xuan Luo, meskipun dia masih merasa asing di sini. 3 hari waktu berlalu dalam sekejap. Wang Lin tinggal di tempat seperti surga ini dan menyaksikan matahari terbit dan terbenam sambil menghirup udara segar. Setelah 3 hari, Wang Lin merasakan Xuan Luo menjelajah. Dia mengambil satu langkah dan gelombang bergelombang. Dia kemudian menghilang dari surga ini. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kuil Dao Kuno. Saat itu pagi hari pada hari keempat, dan gunung itu tertutup kabut hijau. Xuan Luo berdiri di depan kuil Dao Kuno, dan di belakangnya ada 9 orang. Di antara 9 orang tersebut, ada 7 pria dan 2 wanita. Budidaya mereka luar biasa dan kesembilannya telah memperoleh 27 bintang untuk mendapatkan gelar Dao Kuno. Ketika Wang Lin muncul, muncullah mereka semua yang melihatnya. Ekspresi Wang Lin tenang dan terjadi melewati mereka 9. Orang dengan tingkat pukulan tertinggi adalah orang tua. Orang ini benar-benar memberi Wang Lin perasaan yang setara dengan seorang ascendan Empyrean dari klan Surgawi. Sedangkan 9 lainnya, mereka sebanding dengan Empyrean Exalt. Saat Wang Lin melihat mereka, mereka juga melihat Wang Lin. Namun, dibandingkan dengan ketenangan Wang Lin, saat 9 dari mereka melihat Wang Lin, hati mereka bergetar. Dalam pandangan mereka, Wang Lin tampak berubah menjadi cerminan raksasa yang memperpendek pandangan mereka. Bahkan kekuatan kuno di dalam tubuh mereka sepertinya ditarik masuk. 9 dari mereka diam-diam merenung sejenak dan kemudian membungkuk pada Wang Lin. Kami menyambut Tuan Muda, Wang Lin. 9 orang ini berada di bawah komandoku dan telah mengikutiku selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, 9 dari mereka akan mematuhi perintahmu. Wang Lin tersenyum dan melihat 9 dari mereka berbaring di sepanjang jalan. Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, Guru." Xuan Luo tersenyum dan hendak melanjutkan berbicara, tetapi dia tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke langit. Wang Lin juga memperhatikan sesuatu dan melihat ke langit. Sedangkan mereka 9, mereka hanya merasakan perubahan di langit dan melihat ke atas. Sesaat kemudian, sejumlah besar riak muncul di langit dan menyebar. Cahaya ungu berkedip-kedip dan kabut ungu tebal menyebar. Kemudian terdengar suara gemuruh dan sepasang tangan besar keluar dari kabut ungu. Setelah itu, seorang pria bertubuh besar setinggi beberapa ribu kaki melangkah keluar. Di belakangnya, beberapa iblis kuno lainnya yang tingginya ribuan kaki mengikutinya. Sesaat kemudian, hampir 100 orang keluar dari kabut ungu. Tak satu pun dari mereka memiliki budidaya yang lemah. Tidak banyak yang memiliki kekuatan Empyrean Exalt, tetapi semuanya hampir sebanding. Dengan Golden Exalt, ada dewa-dewa kuno, setan-setan kuno, dan setan-setan kuno. Setelah mereka muncul, mereka berdiri rapi di langit dan berlutut menuju kabut ungu. Selamat datang, Kaisar Kuno. Suara seperti raungan menggema di seluruh dunia. Saat suara-suara itu menggema, kabut ungu bergejolak dengan keras dan seseorang keluar. Dia mengenakan jubah kerajaan dan mahkota dan memberikan tekanan tanpa merasa marah. Di belakangnya ada 2 lelaki tua. Punggung kedua lelaki tua itu tertekuk saat mereka mengikutinya. Menatap Wang Lin menyapu kedua lelaki tua itu dan pupil matanya bersin dalam jumlah yang tidak terdeteksi. Keduanya memiliki aura yang tidak lebih lemah dari Ascendan Empyreans. Selamat datang, Kaisar Kuno. 9 orang di bawah Xuan Luo segera menjadi hormat ketika mereka melihat gas ungu. Saat pria yang memegang kerajaan muncul, mereka mengungkapkan ekspresi gembira dan segera berlutut. Hanya Xuan Luo dan Wang Lin dengan tenang berdiri di sana dan menonton. Ye Mo menyapa Tuan Xuan. Pria menjulang kerajaan tersenyum dan auranya yang mengesankan meleleh, menjadi seperti angin musim semi. Siapapun yang melihatnya akan merasakan keakraban. Wang Lin berdiri di sana dan memandang pria yang mengenakan jubah kerajaan. Dari orang-orang yang berlutut dan berkata mereka, Wang Lin tahu bahwa dia adalah Kaisar Dao Kuno. Melihat orang ini, Wang Lin tidak bisa tidak membandingkannya dengan Kaisar Langit Lian Daozhen. Apakah itu bernada atau temperamen, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Langit. Namun, dia mendapat rasa hormat dari orang-orang, yang terlihat jelas dari melihat 9 orang di bawah Xuan Luo. Tingkat budidayanya hanya di Empyrean Exalt.
Ekspresi Wang Lin netral. Kekuatan keluarga kekuasaan dapat mempengaruhi seluruh orang di Dao kuno, namun tidak dapat mempengaruhi Wang Lin. Ekspresi Xuan Luo tetap sama saat dia perlahan berkata, "Mengapa kamu datang?" 3 hari yang lalu, Ye Dao memperhatikan asap yang mengamuk membubung ke langit dan menebak bahwa orang yang kuat telah muncul di Dao kuno saya, jadi saya datang untuk melihatnya. Apakah ini orangnya? Kaisar Dao kuno mengangguk ke arah Wang Lin. Dia adalah muridku. Saya kira Anda juga pernah mendengar tentang dia. Empirean Ascendan berambut putih dari klan surgawi, Wang Lin. Dia akan menggantikan orang tua ini selama teringatku untuk melindungi Dao kuno, kata Xuan Luo dengan tenang sambil menatap Kaisar Dao kuno dengan dalam. Wang Lin, dia adalah Kaisar Dao kunoku. Dia juga orang yang perlu kamu jaga di masa depan. Jika dia pensiun, maka Anda harus memilih salah satu dari banyak pangeran untuk menjadi kaisar baru. Ini adalah hak seorang Grand Empirean. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi jantungnya berdetak kencang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa setiap generasi kaisar dipilih oleh Grand Empirean. Keluarga kekuasaan dan Grand Empirean telah hidup berdampingan sejak zaman kuno. Mungkin inilah alasannya. Celana saja Pangeran Jidu meminta bantuanku. Kekuatan tempurku adalah nomor 1 di bawah Grand Empirins. Bantuanku bisa membuatnya mendapatkan bantuan dari Grand Empirean. Saat Wang Lin merenung, suara gemuruh datang dari lelaki tua di sebelah kaisar. Meskipun kamu adalah murid dari Grand Empirean, kamu masih menjadi anggota Dao kuno. Menurut aturan, semua anggota klan, kecuali Grand Empirean, harus berlutut di hadapan kaisar Dao kuno. Kenapa kamu tidak gemetar? Mata lelaki tua itu menunjukkan dingin dan kata-katanya dingin. Babak 2010 guru itu seperti seorang ayah. Setelah dia berbicara, semua orang mengingat dan mengulangi semua orang yang menghubungi Wang Lin. Seperti yang dikatakan orang tua itu, di Dao kuno, selain Grand Empirean, semua orang di hadapan Kaisar Dao kuno harus berlutut. Ini adalah kebebasan dari kekuasaan-kekuasaan. Jika seseorang tidak patuh, itu berarti tidak menghormati kekuasaan-kekuasaan. Dan di klan kuno, hanya ada sedikit kejahatan yang lebih serius daripada yang merugikan kekuasaan-kekuasaan. Bahkan Xuan Luo terkejut saat mendengar kata-kata ini. Meskipun dia adalah seorang Grand Empirean, dia masih menjadi anggota Dao kuno. Sebelum menjadi seorang Grand Empirean, ia masih harus berlutut di hadapan kaisar generasi itu untuk menunjukkan rasa hormat. Kaisar Dao kuno tersenyum dan memandang Wang Lin, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Dia datang hari ini untuk menentukan apakah orang yang menyebabkan kelainan pada Tungku Dupa adalah orang yang dia duga. Jika tidak, maka dia akan merekrut orang tersebut. Tetapi jika itu adalah orang yang dia duga, dia harus melihat sendiri apa yang luar biasa dari orang ini. Apa hakmu untuk menjadi murid Xuan Luo ketika aku ditolak olehnya? Kenapa aku hanya punya 6 tetes dan kamu punya 10 tetes? Dan tetes terakhir adalah setetes darah jiwa. Masalah ini disegel oleh Xuan Luo, jadi Dao kunoku tidak mengetahuinya. Xuan Luo bahkan tidak ragu untuk mengatakan bahwa siapapun yang melanggar ini akan dihukum mati tidak peduli apa identitas mereka. Seorang Grand Empirean tidak punya hak untuk memutuskan apakah saya harus hidup atau mati. Alasan dia mengatakannya saat itu adalah karena dia mengira muridnya akan mendapat pengakuan dari Empirean Exalt Gu Dao. Tapi dia tidak mungkin keturunan keluarga kerajaan. Saya tidak percaya dia akan mendapatkan pengakuan dari Grand Empirean Gu Dao. Kaisar Dao kuno masih memiliki senyuman lembut, tetapi tersembunyi di balik ratusan tahun. Kecemburuan ini telah ada sejak Wang Lin memperoleh darah jiwa sampai sekarang, ketika dia melihat bahwa Wang Lin memang adalah Empirean Ascendan berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empirins. Kecemburuannya tiba-tiba tersulut, namun ia menekannya. Ekspresi Wang Lin tenang dan memunculkannya melewati kaisar. Saat mendengarnya sekilas pada lelaki tua yang membentaknya, matanya mengeluarkan cahaya keemasan. Wang Lin perlahan berkata, "Apa katamu?" Ulangi lagi. Orang tua ini memiliki budidaya Ascendan Empirean, namun meski begitu, di bawah mengenali Wang Lin, ekspresinya sangat berubah. Wajahnya langsung berubah pucat dan kekuatan kunonya bergemuruh di dalam tubuh ini. Dia merasakan tekanan datang dari tubuh Wang Lin, dan dia tidak mampu menahannya. Lebih penting lagi, di bawah muncul Wang Lin,
dia merasakan getaran di darahnya, seolah-olah Wang Lin memiliki garis keturunan bangsawan yang tak terbayangkan. Garis keturunan ini membuat tubuh lelaki tua itu gemetar. Cukup, apakah kamu datang ke sini untuk membuat muridku berlutut padamu? Dia adalah penjaga masa depan Dao kuno yang telah aku pilih. Xuan Luo mengungkapkan ekspresi tidak senang. Kaisar Dao kuno tersenyum dan menoleh untuk melihat lelaki tua itu dengan memintanya dingin. Mundur, murid Lord Xuan memiliki status yang sama dengan saya. Anda tidak punya hak untuk berbicara. Orang tua itu dengan cepat mengangguk. Dia dipenuhi keringat. Tidak diketahui apakah itu karena auman kaisar atau ketakutan dari Wang Lin. Wang Lin, benar, aku sudah sering mendengar namamu, terutama sebagai Empyrean Ascendan berambut putih yang mengejutkan klan surgawi. Saat pertama kali mendengar tentang Anda, saya merasa menyesal karena kejeniusan seperti ini tidak muncul di Dao kuno. Tapi sekarang saya sangat senang. Kultivator yang kuat ini, nomor 1 di bawah Grand Empyreans, adalah anggota Dao kuno saya. Ini adalah hal yang menggembirakan. Kaisar Dao kuno tersenyum seolah dia sangat bahagia. Ubah sih, saat Kaisar Dao kuno tersenyum, lelaki tua di belakangnya segera membungkuk. Yang rendah hati ini, ada di sini. Beritahu klan Dao kuno bahwa Wang Lin adalah penjaga Dao kuno di masa depan dan memiliki status yang setara dengan saya. Selain upacara akbar seluruh klan, tidak perlu berlutut. Jika ada yang berani tidak patuh, seluruh klan mereka akan dibunuh. Orang tua itu dengan hormat berkata, sesuai perintahmu. Wang Lin, aku mempersembahkan ini padamu. Dengan ini, Anda bisa masuk dan keluar istana sesuai keinginan. Saya memiliki beberapa putra, saya ingin Anda melihat secara pribadi dan memilih ahli waris untuk saya. Kaisar tersenyum dan posisi tangan. Sebuah batu giok ungu muncul dan melayang di depan Wang Lin, menunggunya bertahan dengan kedua tangan. Wang Lin diam-diam merenung. Kaisar kuno bukannya tidak sabar dan terus tersenyum sambil menunggu. Xuan Luo diam-diam berdiri di samping. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin tinggal, dia harus berintegrasi ke dalam Dao kuno dan menerima kekuatan keluarga kerajaan. Faktanya, pada awalnya, Xuan Luo tidak menolak hal ini karena Wang Lin sangat lemah saat itu. Dan setelah meninggalkan dunia gua, akan lebih mudah bagi Wang Lin untuk menerima kekuatan keluarga kekuasaan. Namun, pertumbuhan Wang Lin melampai ekspektasi Xuan Luo. Meskipun dia senang dengan perubahan Wang Lin, dia juga merasa menyesal karena pada tingkat pukulan Wang Lin, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menerima kekuatan keluarga kerajaan. Ini adalah komitmen saya. Saya dapat menanggung masalah ini. Wang Lin menghela nafas. Dia secara alami memahami arti kaisar, tetapi dia tidak ingin mengatakan lebih banyak. Sambil menghela nafas, Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menerima batu giok itu. Dia kemudian menggenggam tangannya ke arah Kaisar. Terima kasih, Kaisar. Wang Lin memegang batu giok itu dan ekspresinya tidak berubah. Dia mundur beberapa langkah dan berdiri di samping Xuan Luo. Kaisar Dao kuno mengangguk sambil tersenyum. Dia memandang Xuan Luo dan memegang tangannya. Aku akan pergi sekarang. Saya sangat senang bertemu dengan Anda hari ini, Wang Lin. Pilihan Tuan Xuan adalah untuk masa depan Dao kunoku. Setelah melihat Xuan Luo mengangguk, Kaisar melambaikan lengan bajunya. Dia bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berbalik dan pergi. Para pengawalnya membungkuk pada Xuan Luo dan segera pergi. Segera, kabut ungu di langit menghilang dan kembali normal. Di Istana Kota Langit, Kaisar muncul di paviliun favoritnya. Senyuman muncul di wajahnya dan dia mulai tertawa. Jadi bagaimana jika dia adalah murid Xuan Luo? Terus, dia memiliki 10 tetes darah leluhur kuno, lalu kenapa? Dan biarpun kamu punya setetes darah jiwa, terus kenapa? Wang Lin, sebelum aku, kamu masih harus berlutut. Dan tidak hanya sekali, tapi setiap saat. Anda tidak akan berani menyakiti saya, karena saya memiliki perlindungan Grand Empyrean Gudao. Begitu Xuan Luo masuk ke dalam reinkarnasi, aku ingin kamu tahu bahwa jika aku ingin membunuhmu, itu semudah mengangkat tanganku. Di luar kuil Dao kuno, Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit dan merenung dalam diam. Sebaliknya, setelah Kaisar Dao kuno pergi, Wang Lin tersenyum dan berbicara dengan lembut kepada Xuan Luo. Guru, saya telah menunggu 3 hari untuk hadiah yang Anda janjikan. Senyuman Wang Lin membuat ekspresi Xuan Luo semakin rumit. Kamu berasal dari dunia gua dan statusmu di sana sangat tinggi.
Di klan Celestial, Anda adalah Empyrean Exalt berambut putih, nomor 1 di bawah Grand Empyreans. Tapi di klan kuno, karena supremasi kekuasaan kekaisaran, Anda harus menundukkan kepala. Guru mengharapkan ini sebelumnya, tapi sekarang aku merasa telah berbuat salah padamu. Xuan Luo memandang muridnya. Guru tidak perlu terlalu memikirkannya, tidak ada salahnya. Karena murid memutuskan untuk datang ke sini, maka murid dapat mengabaikan hal-hal sia-sia ini. Karena kekuasaan kekaisaran adalah yang tertinggi di klan kuno dan kaisar ingin menindasku, maka murid akan berlutut selama upacara klan. Jika dia mampu menanggungnya, maka muridnya akan berlutut. Di dunia gua, murid telah berjanji kepada guru untuk melindungi Dao kuno. Hal ini, murid akan memenuhinya. Wang Lin tersenyum saat berbicara. Xuan Luo tetap diam. Setelah sekian lama, dia mengambil keputusan. Anda adalah satu-satunya murid guru. Jika Anda merasa tempat ini tidak cocok untuk Anda, maka Anda tidak perlu menepati janji masa lalu. Anda bisa pergi kapan saja. Tidak peduli apa yang kamu pilih, dimanapun kamu berada, aku, Xuan Luo, adalah gurumu. Kata-kata Xuan Luo tulus dan menimbulkan gelombang kehangatan di hati Wang Lin. Kehangatan ini seperti teh 3 hari lalu, dan membuat Wang Lin merasakan kehangatan kembali. Dia mengangguk. Oke, jangan membicarakan masalah ini. Guru akan membawamu ke beberapa tempat yang akan sangat membantu esensimu. Xuan Luo tersenyum dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Wang Lin dan mereka menghilang. Dao kuno, negara Pingtian. Negara ini adalah dataran dan tidak memiliki gunung. Dataran itu tertutup rumput, dan saat angin bertiup, gelombang suara gemerisik akan mulai terdengar. Sangat enak di telinga. Di bagian utara dataran ini terdapat kolam dalam yang mengeluarkan bau busuk. Itu sangat kontras dengan dataran lainnya, seolah-olah dataran itu tidak ada. Ini ditemukan oleh Grand Empyrean generasi Dao kuno sebelumnya dan disegel untuk melestarikannya. Setelah diberikan kepada saya bermaksud menggunakannya untuk mengirimkan harta iman di masa depan, tetapi setelah menjadikan Anda sebagai murid, saya menemukan bahwa tempat ini akan sangat membantu Anda, jadi saya menghadiahkannya kepada Anda. Kolam ini sudah ada sejak lama. Saya menyelidikinya sekali dan memutuskan bahwa tempat ini kemungkinan besar adalah medan perang kuno. Kolam ini mengandung niat membunuh yang kuat dan akan membantu esensi konservasi Anda tumbuh lebih kuat. Ada beberapa tempat seperti ini yang mengandung esensi berbeda, dan saya akan membawa Anda ke sana satu per satu. Banyak dari mereka berada di 2 klan lainnya, tetapi mencapai kesepakatan dengan 2 Grand Empyrean lainnya ratusan tahun yang lalu agar Anda pergi ke sana untuk menerima dan menyerap mereka. Di samping kolam renang, Xuan Luo tersenyum pada Wang Lin. Dia tidak memberi tahu Wang Lin berapa harga yang telah dia bayar agar disetujui oleh 2 Grand Empyrean lainnya, tetapi harganya tidak bisa kecil. Akhirnya, aku akan mengajakmu menemui leluhur klan kunoku, Grand Empyrean Gudao. Justru karena keberadaannya klan kehormatan tidak berani menyerang. Grand Empyrean Gudao memamerkan dengan pintu tertutup sepanjang tahun. Saya melaporkan situasi Anda kepadanya saat itu, jadi ketika saya mengantar Anda ke sana, dia akan menemui Anda. Mungkin ini akan menjadi keberuntungan besar bagimu. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan ramah. Dia telah membuka jalan bagi Wang Lin dalam 100 tahun terakhir. Di tanah Dao kuno, lembah pembatas yang tersembunyi di dalam pegunungan, kolam di dataran, dan kuburan bawah tanah yang besar adalah 3 tempat yang mengandung kekayaan besar. Xuan Luo telah menyiapkan 3 tempat ini untuk muridnya, untuk Wang Lin. Di pegunungan berdiri sosok Wang Lin dan Xuan Luo. Sosok mereka juga muncul di luar kolam dan di dalam kuburan. Kolam di dataran berisi niat membunuh yang kuat, dan Wang Lin membenamkan dirinya di dalamnya selama 3 bulan. Xuan Luo tetap berada di luar kolam sepanjang waktu. Sambil melindungi Wang Lin, dia juga diam-diam menatap muridnya dan menunjukkan senyuman ramah. Tebing lembah diukir dengan rune, dan masing-masing berisi batasan. Seiring berlalunya waktu, lembah tersebut perlahan menjadi tempat terkenal di Dao kuno, lembah pembatasan yang bergengsi. Orang biasa tidak bisa masuk karena tempat ini telah ditutup oleh Xuan Luo ratusan tahun yang lalu. Itu menjadi tempat yang dia persiapkan secara khusus bagi muridnya untuk memahami esensi ringkas. Wang Lin memahaminya selama 3 bulan di lembah pembatasan. Ada tempat lain yang sangat misterius di Dao kuno.
Itu adalah kuburan bawah tanah. Tidak ada mayat yang dikuburkan di sini, tapi tempat itu penuh dengan harta karun yang ditinggalkan. Mereka tidak berguna dan tidak memiliki nilai, tetapi pada waktu yang tidak diketahui, seseorang telah menguburkannya di sini seperti pengorbanan. Karena keberadaan harta karun tersebut, area ini diselimuti oleh kekuatan 5 elemen. Aura ini menjadi semakin pekat hingga aura esensi mulai muncul. Wang Lin juga duduk di kuburan ini selama 3 bulan. Dia tidak mau, tapi dia dengan tegas berhenti menyerap esensi 5 elemen dan pergi bersama Xuan Luo. Di Si Kuno, Wang Lin melihat Grand Empyrean dari Si Kuno. Dia pergi ke 3 tempat untuk menjaga dan memahami. Hal ini berlangsung selama 5 bulan. Di Ji Kuno, Wang Lin tidak melihat Grand Empyrean tetapi pergi ke berbagai tempat di 12 negara untuk memahaminya selama hampir setengah tahun. Dalam sekejap, sejak Wang Lin dan Xuan Luo meninggalkan kota kekuasaan Dao kuno, sudah 1,5 tahun berlalu. Dalam kurun waktu 1,5 tahun ini, Wang Lin tidak menghadapi bahaya dan tidak harus berjuang antara hidup atau mati. Dia hanya perlu menyerap esensi dan meningkatkan tingkat budidayanya. Dia tidak perlu berpikir terlalu banyak, karena semuanya diurus oleh gurunya, Xuan Luo. Wang Lin dapat merasakan bahwa Xuan Luo benar-benar memperlakukannya sebagai murid langsung tanpa rencana apapun. Tatapan hangat yang diberikan Xuan Luo di dekatnya terasa seperti di rumah sendiri. Wang Lin belum pernah mengalami hal sebanyak ini dalam hidupnya, tetapi semakin jarang hal itu terjadi, semakin dia menghargainya. Dia menghargai saat ini, dia menghargai Xuan Luo sebagai gurunya, dan dia menghargai momen kebahagiaan yang langka dalam hidupnya. Dalam hatinya, dia ingin saat-saat seperti ini terus berlanjut selamanya. Wang Lin bahkan bisa mengabaikan Kaisar Dao kuno. Guru telah memperlakukanku dengan baik. Aku harus melindungi Dao kuno. Wang Lin berkata dalam hati sekali lagi. Dia sangat peduli dengan teknisnya. Xuan Luo telah membantu di dunia gua dan menjadi gurunya. Dia melihat semuanya dan mengingatnya di dalam hatinya. Dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo. Perjalanan 1,5 tahun berakhir seperti ini. Setelah keduanya melewati sebagian besar klan kuno, Wang Lin dan Xuan Luo tiba di Gunung Gudao. Gunung Gudao adalah persimpangan 3 klan kuno dan tempat Grand Empyrean Gudao berada. Gunung ini disebut juga sebagai Gunung Suci dan Tanah Suci. Semua ini karena Grand Empyrean Gudao. Di bawah Gunung Gudao, bahkan Xuan Luo menjadi hormat. Dia tidak terbang atau berteleportasi, tetapi berjalan mendaki gunung suci ini seperti manusia fana bersama Wang Lin. Langkah-langkah ini seolah mengarah ke langit dan awan tertutup. Seseorang tidak dapat melihat titik awalnya, tetapi bayangan samar dapat terlihat. Di kaki gunung, Xuan Luo berjalan di depan dan dengan ramah kembali menatap Wang Lin. Jika Grand Empyrean Gudao melihatmu, berbisik untuk menghormati. Grand Empyrean Gudao adalah seorang senior, dan bahkan guru harus tunduk padanya. Guru, yakinlah, murid mengerti. Ekspresi Wang Lin serius dan hatinya terasa hangat. Sepanjang jalan, Xuan Luo telah menegurnya seperti orang tua sejati yang khawatir keturunannya akan melakukan kesalahan. Meskipun Xuan Luo memiliki penampilan seorang pemuda dan tidak terlihat jauh lebih tua dari Wang Lin, Grand Empyrean Gudao adalah seseorang yang berasal dari era yang sama dengan leluhur kuno dan juga merupakan penjaga klan kuno. Jika dia tidak ada, saya khawatir klan kuno saya akan dilahap oleh klan surga dan tidak akan ada lagi. Xuan Luo menatap Gunung Gudao dengan rasa hormat yang datang dari hatinya. Ketika murid berada di klan surgawi, saya melihat beberapa deskripsi tentang Grand Empyrean Gudao di beberapa buku. Mereka mengatakan bahwa tingkat budidaya Grand Empyrean Gudao lebih tinggi daripada Grand Empyrean lainnya dan merupakan satu-satunya yang telah membunuh banyak Grand Empyrean. Murid menghormati orang yang begitu kuat. Wang Lin menaiki tangga dan melihat ke puncak gunung. Bahkan guru tidak tahu apa tingkat menginstal Grand Empyrean Gudao yang sebenarnya, tapi sebelum dia, guru menemukan perasaan menjadi manusia biasa. Xuan Luo menahan dan menghela napas. Selain Grand Empyrean, senior Gudao tidak akan memanggil siapapun dengan santai. Hanya ketika generasi baru kaisar kuno terpilih barulah mereka dipanggil ke sini. Xuan Luo diam-diam menaiki tangga, terasa sedikit tidak nyaman. Saya ingin tahu apakah Grand Empyrean Gudao akan bertemu Wang Lin sekarang setelah saya membawanya ke sini.
Saya telah melaporkan kepada senior Gudao tentang Wang Lin yang memperoleh 10 tetes darah leluhur dan tetes ke-10 adalah setetes darah jiwa. Grand Empyrean Gudao harus bertemu dengan muridku. Xuan Luo terdiam saat mereka berjalan. Semakin dekat dia ke puncak, semakin dia merasa tidak nyaman. Jika Grand Empyrean Gudao memanggil Wang Lin, maka masalah Wang Lin sebagai penjaga Dao kuno akan lancar. Dengan pengakuan Gudao, status Wang Lin di Dao kuno akan meningkat. Tidak peduli seberapa besar Ye Dao membenci Wang Lin, dia tidak akan berani mengatakan lebih banyak. Namun, jika Grand Empyrean Gudao tidak terjadi, Xuan Luo menghela nafas. Sebenarnya, dia membawa Wang Lin ke sini dengan risiko membuat Gudao marah. Dia membawa Wang Lin ke sini tanpa panggilan. Dia telah melakukan semua ini demi Dao kuno dan juga demi muridnya untuk melindungi Dao kuno tanpa menimbulkan pelanggaran. Satu sisi adalah klan yang telah dia lindungi sepanjang hidupnya, dan sisi lainnya adalah murid yang sangat dia sukai dan anggap sebagai keturunannya sendiri. Xuan Luo ingin menjaga keseimbangan kedua belah pihak. Wang Lin mengikuti Xuan Luo dan melihat punggung Xuan Luo. Punggung ini tidak tinggi, tapi membuat Wang Lin merasakan kehangatan yang langka. Kehangatan ini menemaninya selama 1,5 tahun. Saya tidak merasa menjadi bagian dari klan kuno. Saya datang ke sini untuk guru Xuan Luo dan saya akan melindungi Dao kuno untuk guru Xuan Luo. Wang Lin berjalan diam-diam. Langkah mereka hening, seolah bercampur dengan kesunyian gunung. Ketika mereka mendekati puncak gunung, Wang Lin melihat sebuah menara. Menara ini memiliki 9 lapisan dan ada 4 pilar besar yang diikat dengan rantai. Ada banyak lonceng yang tergantung di rantai, dan ketika Wang Lin dan Xuan Luo mendekat, lonceng itu mengeluarkan suara yang tajam. Suara-suara ini sangat enak didengar, dan ketika memasuki pikiran seseorang, pikiran mereka menjadi jernih. Itu bahkan akan membuat kekuatan kuno di dalam tubuh mereka berputar lebih cepat. Berdiri di sini, wajah Wang Lin menjadi sedikit pucat. Dia jelas merasa bahwa pukulannya sedang ditekan. Namun, kekuatan kunonya tidak ditekan, tetapi dipenuhi dengan vitalitas. Budidaya dan esensi yang ditekan membuat Wang Lin merasa seperti sedang memegang beberapa gunung. Itu membuatnya terasa agak sesak, tapi dia canggung dan berdiri di belakang Xuan Luo. Ada 4 orang yang duduk di 4 pilar besar. Mereka setengah baya dan sangat kurus, mengenakan jubah abu-abu. Jubah mereka berkibar tertiup angin, namun mata mereka tetap tertutup. Bahkan kedatangan Xuan Luo pun tidak akan membuat mereka berempat membuka mata. Wajah Wang Lin mencetak dan mencetaknya melewati berempat mereka. Dia sedikit terkejut. Mereka berempat tampak seperti manusia tanpa kekuatan kuno di dalam diri mereka. Junior Xuan Luo meminta untuk bertemu dengan Grand Empyrean Gudao. Xuan Luo memegang tangannya dan membungkuk ke arah menara. Wang Lin juga memegang dan membungkuk di belakang Xuan Luo. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Hanya suara angin dan lonceng yang bergema. Mereka tidak berhenti dan suara-suara itu mengungkapkan kekuatan yang aneh. Hal ini semakin menekan esensi dan merusak Wang Lin, menyebabkan keringat dingin muncul di dahi. Setelah sekian lama, pintu di lantai pertama terbuka tanpa suara dan seseorang keluar. Orang ini adalah seorang pemuda botak yang mengenakan jubah abu-abu yang sama. Setelah dia keluar, dia berbaring di Xuan Luo. Tuan Gu masih dalam perjalanan mental. Grand Empyrean Xuan Luo, harap tunggu sebentar. Pemuda itu memiliki sikap hormat. Tidak masalah, aku akan menunggu di sini. Xuan Luo tidak keberatan sama sekali saat dia tersenyum dan mengangguk. Pria muda itu memandang Wang Lin, dan setelah menariknya, dia membungkuk pada Xuan Luo sekali lagi. Dia kembali ke menara dan pintunya perlahan tertutup. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Xuan Luo berdiri di sana tanpa rasa tidak sabar dan tetap penuh rasa hormat seperti awalnya. Wang Lin berdiri di belakang Xuan Luo. 3 hari ini terasa seperti 3 tahun baginya, seperti 300 tahun. Karena suara lonceng yang terus bergema di benak Wang Lin seolah ingin meluluhkan budidaya surga dan seluruh esensinya. Mereka sepertinya memaksakannya untuk menyebarkan esensi dan memperkuatnya sehingga hanya kekuatan klan kuno yang tersisa di tubuhnya, untuk memungkinkan setetes darah jiwa di tubuhnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Xuan Luo dengan tenang berdiri di sana, tapi dia mulai berjuang di dalam hatinya.
Dia tahu bahwa ini adalah Grand Empyrean Gudao yang tidak puas berada di dekatnya dan membuatnya menunggu di luar. Dia juga tahu bahwa sumber ketidakpuasan ini adalah karena muridnya, Wang Lin, memiliki wawasan dan esensi surgawi. Grand Empyrean Gudao adalah seseorang yang menjunjung tinggi tradisi. Dia peduli dengan garis keturunan leluhur kuno, dia peduli dengan generasi kaisar kuno, dan dia juga peduli dengan garis keturunan leluhur kuno. Tapi dia jelas tidak bisa membiarkan seseorang yang memiliki darah jiwa juga mengandung aura klan surgawi. Tubuh Wang Lin bergetar. Selama 3 hari, suara lonceng memasuki pikiran dan bergemuruh. Mereka menekan budidayanya dan mencoba menghapusnya. Apakah itu kekuatan orang dahulu atau para dewa? Keduanya adalah milikku dan diperoleh melalui kerja kerasku. Saya menolak kehilangan pengalaman saya. Mata Wang Lin memerah. Tekadnya kuat dan dia terus berjuang melawan lonceng. Kekuatan surgawi di dalam tubuhnya terus menyerang dalam upaya untuk menyebarkan suara bel di pikiran. Saat tubuh Wang Lin bergetar hebat, mata Xuan Luo berbinar. Dia berbalik dan mengangkat tangannya untuk membantu Wang Lin menahan bel. Bagaimanapun, Wang Lin adalah muridnya. Tapi saat Xuan Luo berbalik, pintu menara terbuka sekali lagi dan pemuda itu berjalan keluar. Grand Empyrean Xuan Luo, leluhur Gu memanggilmu. Xuan Luo berhenti sejenak dan kemudian merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Dengan tangannya yang masih mengarah ke arah Wang Lin, dia berbalik ke arah menara. Pemuda itu memandang Wang Lin dengan mendalam sebelum kembali ke menara dan menutup pintu. Poin Xuan Luo telah menyebabkan hati Wang Lin tiba-tiba bergemuruh. Aura ini membuat Wang Lin merasakan kehangatan di dalam tubuhnya. Itu tidak menekan budidayanya tetapi menahan suara lonceng di dalam tubuhnya. Ini memungkinkan budidaya dan esensi Wang Lin untuk sedikit rileks, mencerminkan dan esensinya dengan cepat berkumpul. Saat kekuatan Xuan Luo meresap dan suara loncengnya padam, suara itu menetap angsur memudar setelah jangka waktu yang tidak diketahui, mencerminkan dan esensi Wang Lin dengan cepat berputar ke seluruh tubuhnya ketika lonceng mulai bergerak sekali lagi tanpa angin dan gelombang suara lainnya mengalir ke dalam pikiran Wang Lin. Konfrontasi mereka dimulai dengan budidaya dan esensi Wang Lin. Wang Lin batuk seteguk darah dan tubuhnya gemetar. Dia mundur kembali menuruni tangga dari puncak gunung. Hilangkan budidaya warisan Anda, hapus esensi Anda, lupakan kenangan masa lalu Anda, bangunkan warisan garis keturunan Anda. Setelah itu, saya akan memberi Anda gelar penjaga Dao kuno dan budidaya Grand Empyrean. Suara dingin dan kuno bergema di hati Wang Lin bersamaan dengan belnya. Wang Lin tiba-tiba mendongak. Matanya merah dan budidayanya tiba-tiba diaktifkan. Seiring dengan kekuatan kunonya, ia mencapai puncak budidayanya. Saya tidak memiliki budidaya klan surgawi, yang saya miliki adalah kekuatan saya sendiri yang saya peroleh selama 3000 tahun hidup saya. Apa hakmu untuk membuatku menghilangkannya? Wang Lin meraung dan bel berbunyi di dalam tubuhnya meledak. Mereka diluncurkan dengan budidayanya dan dia batuk seteguk darah. Dia terus mundur seolah ada sesuatu yang mendorongnya, hingga dia berdiri di tengah gunung. Esensi saya adalah persepsi saya tentang kehidupan. Itu adalah buah perjuangan seumur hidup. Apa hakmu untuk menghilangkannya? Wang Lin mendongak dan matanya menjadi lebih merah. Dia menderu kehidupan. Saat dia meraung, Wang Lin batuk seteguk darah ketiga. Tubuhnya bergetar ketika suara lonceng diumumkan dengan budidayanya sekali lagi. Dia mundur ke kaki gunung. Hanya ada 19 langkah di belakangnya. Ingatan saya bahkan lebih penting daripada pemikiran saya, esensi saya, garis keturunan saya, dan kekuatan Grand Empyrean yang dapat Anda berikan kepada saya. Aku hidup untuk kenanganku. Apa hakmu untuk membuatnya melupakan mereka? Wang Lin mengeluarkan raungan terkuatnya. Suara bel di dalam tubuhnya menderu seolah meledak. Wang Lin batuk seteguk darah keempat dan mundur 18 langkah. Pada langkah terakhir, kaki kanan Wang Lin turun dengan keras dan dia memaksa dirinya untuk berhenti di situ. Mendongak, mata merah dan ekspresi sangat tajam, tetapi kekuatan lonceng di dalam tubuhnya sepenuhnya ditekan olehnya. Dengan kekuatan lonceng yang ditekan, budidaya Wang Lin meletus. Rambutnya tiba-tiba berubah menjadi setengah hitam dan setengah putih, dan di belakangnya, garis matahari Grand Empyrean muncul. Matahari Grand Empyrean ini juga setengah hitam dan setengah putih. Itu memancarkan cahaya aneh dan memungkinkan Wang Lin menampilkan kekuatan terkuatnya, kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean.
Saat matahari Grand Empyrean Wang Lin muncul, langit di atas Gunung Gudao berubah. Suara acuh tak acuh datang dari menara di langit dan menggema di seluruh dunia. Gunung Gudao memiliki total 999 anak tangga. Jika kamu bisa melewati 300, aku bisa mengampuni dosa tanpa rasa hormat. Di puncak menara duduk sesosok tubuh yang tertutup kabut, dan di hadapannya ada Xuan Luo. Senior Gudao, Xuan Luo menjadi cemas. Saya tidak mengenali murid Anda. Suara acuh tak acuh datang dari bayangan yang tertutup kabut. Tapi karena kamu membawanya ke sini, jika dia bisa berjalan 300 langkah, aku akan membiarkanmu membawanya pergi. Namun, aku tidak akan membantu membangkitkan setetes darah jiwa di dalam tubuhnya. Adapun untuk melindungi Dao kuno, karena kamu memilihnya, maka dia akan melakukannya. Namun, mulai sekarang, dia tidak bisa meninggalkan klan kuno, jika tidak, aku akan bertindak. Kata-kata dari sosok itu dingin dan tidak mengandung emosi. Xuan Luo memasang ekspresi pahit. Dia membawa Wang Lin ke sini dengan niat baik, tapi dia tidak mengira Gudao akan mengatakan hal seperti itu. Diam-diam merenung sebelum dia menunjukkan tegas dan bertekad pada sosok di dalam kabut. Sosok di dalam kabut perlahan berkata, jika dia tidak bisa melewati 300 langkah, dia harus tetap di sini. Xuan Luo diam-diam merenung. Wang Lin berdiri di kaki Gunung Gudao dan melihat ke atas. Dia tahu gurunya ada di atas sana dan mungkin sedang mengawasinya. Wang Lin, gunakan pukulan terkuatmu dan berjalan melewati 300 langkah. Biarkan Grand Empyrean Gudao melihat apakah muridku layak. Suara Xuan Luo datang dari puncak gunung dan mengandung sedikit kemarahan. Ini adalah kemarahan Xuan Luo. Dia telah menyerahkan kata-kata ini di puncak kekuasaan dan sepenuhnya mengabaikan Gudao yang berada di bawahnya. Xuan Luo melihat sosok di dalam kabut dan berkata, saya membawa keluar dari dunia gua dan membawa ke sini. Satu-satunya cara agar aku tidak membawanya adalah jika aku mati. Punggungnya tegak dan dia tidak lagi membungkuk. Sosok di dalam kabut tidak berbicara. Bagian atas menara itu benar-benar sunyi. Xuan Luo memiliki perasaan khusus terhadap Wang Lin. Dia telah menyaksikan Wang Lin bertarung di dunia gua dan menyaksikan kegigihan dan ketegasan Wang Lin. Dia bahkan telah melihat perasaan Wang Lin terhadap wanita bernama Wan Er. Xuan Luo tidak bisa melupakan air mata dan kenangan Wang Lin untuk istrinya di dunia gua. Ini membuatnya berpikir tentang dirinya sendiri dan masa lalunya. Bahkan apa yang dialami Wang Lin di klan surgawi membuat Xuan Luo memikirkan dirinya sendiri. Tampaknya olah sejarah mereka tumpang tindih. Wang Lin sedang berdiri di anak tangga pertama ketika kata-kata gurunya menggembung di telinga. Matanya menunjukkan tegas. Dia tidak menyukai Gunung Gudao dan dia tidak akan pernah mengamati Gudao Grand Empyrean lagi. Di dunia ini, yang kuat mengontrol nasib yang lemah. Budidaya Grand Empyrean Gudao kuat dan dia adalah orang terkuat di benua astral abadi, jadi dia bisa memaksakan kehendaknya padaku, tapi suatu hari, jika aku, Wang Lin, jadilah kuat dan gantikan Gudao, aku akan menjadi surga. Mata Wang Lin berbinar dan garis matahari Grand Empyrean di belakangnya bersinar. Cahaya itu menyatu dengan tubuhnya dan membuatnya tampak lebih tinggi. Dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan melangkah maju. Langkah ini adalah perlawanan pertama Wang Lin terhadap klan kuno. Ini adalah tindakan menantang pertama yang dia lakukan terhadap klan kuno. Ini adalah celah pertama dalam akuarium dengan klan kuno. Dia awalnya bermaksud untuk tinggal di klan kuno karena rahmat gurunya. Dia rela berbaring di hadapan Kaisar Dao kuno dan menanggung ketidakberdayaan karena tidak terbiasa dengan kekuatan kekuasaan Lan kuno. Namun, meski dia masih bertahan, sekarang ada celah antara dia dan klan kuno. Mungkin, jika tidak ada hal lain yang terjadi, retakan ini perlahan akan pulih karena Xuan Luo. Tetapi, kesempatan ini benar-benar hilang saat peristiwa penting terjadi di dalam kota kekuasaan Dao kuno. Di dalam istana kota pemerintahan Dao kuno, Kaisar Dao kuno sedang duduk di singgasananya. Di hadapannya ada 3 lelaki tua berpakaian ungu, dan mereka tergeletak dalam kegembiraan. Yang mulia, selama ratusan tahun, kami telah mencari banyak sekali wanita untuk menyatu dengan jiwa, namun tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Ada penolakan yang besar dan mereka tidak dapat memberi makan jiwa yang sama sekali. Tapi sekarang ada seorang wanita yang berhasil menyatu dengan jiwa. Suara lelaki tua itu puas.
Mereka diam-diam telah melaksanakan rencana ini selama ratusan tahun. Apa yang menantinya pasti merupakan hadiah yang besar. Dari mana asal wanita itu dan namanya siapa? Kaisar Dao kuno tampak tenang tetapi dipenuhi harapan. Dia tidak bisa melupakan apa yang dikatakan guru kerajaan. Jiwa ini memungkinkan dia menjadi kaisar kuno sejati yang memerintah seluruh klan kuno. Salah satu lelaki tua lainnya dengan cepat berkata, dia berasal dari si kuno, namanya Song Zi. Biarkan Song Zi memasuki istana. Saya ingin bertemu langsung dengan wanita ini. Kalian semua memberi tahu dunia bahwa dalam 3 bulan, saya akan mengadakan upacara akbar. Aku akan mengambil Song Zi sebagai istriku dan menjadikannya permaisuri kuno. Kaisar Dao kuno tertawa ketika dia bangun. Matanya dipenuhi cahaya mengerikan. Langitnya biru dan ada banyak paviliun di bawahnya, seperti sebuah sekte. Namun, nama sekte tersebut kabur, sehingga tidak mungkin untuk dilihat. Semakin seseorang mencoba untuk melihat lebih baik, maka akan semakin buram. Di salah satu paviliun, ada seorang wanita. Wanita ini sangat familiar, sangat familiar. Dia menggigit bibir bawahnya sambil melihat ke langit seolah sedang mencari sesuatu. Siapa dia? Siapa aku? Tanahnya luas, langitnya gelap, dan sekelilingnya dipenuhi aura berdarah, seolah-olah sedang terjadi pertempuran di sini. Seorang wanita melarikan diri melalui langit dan wajahnya pucat karena panik. Dia kadang-kadang melihat ke belakang untuk melihat seorang berkelahi dengan mata bejat mengejarnya dengan santai. Pada saat yang paling kritis, dia melihat seorang pria yang dikenalnya bersembunyi di bawah. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Laut seperti kabut dan gua yang tampak biasa saja. Seorang pria sedang duduk di dalam gua seolah-olah dia berada pada saat paling kritis dalam membentuk intinya. Wanita itu berdiri di luar gua. Meskipun dia dipenuhi rasa takut, matanya dipenuhi tekad. Di depannya, banyak penggarap menggunakan mantra, mencoba menghancurkan formasi untuk memasuki gua. Dia membungkus gigi dan mengendalikan formasi untuk melawan sampai dia menggunakan seluruh kekuatan. Tubuhnya lemas, tapi dia mendapati dirinya bersandar di dada yang hangat. Aku akan membawamu untuk membunuh. Kalimat ini seolah menembus langit dan menghubungkan kedua kekasih itu seumur hidup. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Masih di bawah langit biru, ada sekte yang familiar namun asing. Wanita itu diam-diam duduk di luar paviliun, memegang sitar. Musik sitar sedih menggema. Dia akan menikah. Namun, ketika dia keluar dari paviliun untuk menghadapi segalanya, seorang pria muncul dengan kekuatan tertinggi dan berjalan di depannya. Senyuman lembut itu mengejutkannya. Dia ingin tahu siapa dia, dan siapa sebenarnya dirinya. Sinar cahaya yang membuat seseorang merasakan kehangatan terpancar di lembah yang tenang. Ada sebuah rumah kayu di sana, dan nyanyian ceria terdengar dari seorang wanita yang memainkan sitar di dalamnya. Dia memandang pria yang bersandar padanya dan menunjukkan lembut. Dia tampak sangat bahagia, namun, siapa dia? Siapa pria ini? Siapa aku? Dia sepertinya akan mengingat sesuatu tetapi tidak dapat mengingatnya. Pikirannya kabur, seolah dia sudah tidur lama. Secara kabur, gambar lembut itu retak dan perlahan runtuh. Hari itu berubah menjadi hari yang penuh badai. Pria itu sedang menggendong wanita itu dengan mata air mengalir di matanya, dan dia mengeluarkan gemuruh yang mengejutkan. Raungan ini mengandung rasa sakit, mengandung komitmen. Bahkan jika surga ingin kamu mati, aku akan membawamu kembali. Di kerajaan kekuasaan Dao kuno, di sebuah kamar mewah di istana kekuasaan, seorang wanita sedang berbaring di tempat tidur empuk. Dia bukanlah kecantikan yang mutlak, tapi dia enak dipandang. Namun, dia kesulitan dan wajahnya pucat. Bulu matanya bergetar seolah sedang mengalami mimpi buruk dan berusaha bangun dari mimpinya. Air mata muncul di sudut matanya dan mengalir di pipinya, membasahi bantal putih. Dalam mimpinya, raungan menyayat hati bergema di jantungnya. Itu adalah auman yang diarahkan ke langit yang menantang takdir, menantang dunia, itu adalah keinginan yang menantang. Suara ini menyebabkan lebih banyak air mata mengalir. Namun, dia tidak bisa mengingat siapa wanita ini, atau siapa pria yang mengeluarkannya sambil menyayat hati itu. Dia ingin mengingatnya, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa mengingat siapa dia. Dalam mimpinya, dia samar-samar melihat pria itu muncul di samping peti mati setelah beberapa tahun.
Dia membungkukkan peti mati itu dan wajahnya dengan lembut bersandar padanya. Ekspresi lembut di wajahnya membuat jantung sakit. Air mata yang jatuh di peti mati membuatnya sedih. Dia terdorong untuk membuka matanya untuk menyentuh wajah pria itu dan menyeka air matanya. Dalam perjuangannya, semua yang ada dalam mimpinya hancur. Wanita itu menghilang dan pria itu tampak menghilang ke dalam kabut. Semuanya menjadi buram. Dia membuka matanya. "Kamu sudah bangun." Sebuah suara lembut datang dari dekatnya. Dia melihat pola indah di tempat tidur dan ada kebingungan di matanya. Segala sesuatu dari mimpi itu masih ada, tapi kabur. Memalingkan kepalanya, dia mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berambut panjang memegang kekuasaan kerajaan. Meskipun dia sudah setengah baya, dia cukup tampan dan memiliki temperamen yang mulia. Dia juga tersenyum padanya. "Siapa? Apakah kamu? Siapa? Apakah aku?" Mata wanita itu menjadi semakin bingung dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Tampaknya olah ada kekuatan tak kasat mata yang mencegahnya menemukan dirinya sendiri. "Saya Kaisar Dao Kuno, eksistensi tertinggi Dao Kuno. Aku adalah suamimu. Kamu dipanggil Songzi, kamu berasal dari si kuno dan kamu adalah permaisuriku." Pria itu tersenyum ketika berbicara, dan aura seorang kaisar menyebar dari tubuhnya. "Suamiku." Saat kata ini bergema, sosok lain muncul di pikiran. Sosok ini sedang melihat ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Sosok ini duduk bersamanya dan mendengarkan dia memainkan musik sitar yang ceria. Sosok itu menggendongnya dan membayangkan bahwa dia akan membawanya untuk membunuh. Sosok itu, buram dan sepertinya tumpang tindih dengan jubah kerajaan, dan perlahan-lahan tumpang tindih. Hanya saja dia merasa seperti tidak pada tempatnya, dan setelah tumpang tindih, mereka ditemukan. Rasa sakit yang luar biasa muncul dari pikiran sekali lagi. Wanita itu memejamkan mata dan pingsan karena kesakitan. Pria yang berada di puncak kerajaan segera menjadi murung dan berkata, "Katakan kebijaksanaan." Riak menggema di belakang lelaki itu dan seorang lelaki tua berjalan keluar dan berlutut. "Yang mulia, lagu." Setelah permaisuri menyatu dengan jiwa, tubuhnya menjadi lemah. Dia sudah memiliki jiwa sendiri, dan fusi menyebabkan gangguan pada ingatannya. Tapi tidak ada salahnya, permaisuri hanya perlu istirahat sebentar untuk pulih, namun ingatannya masih berantakan. Namun, ini adalah hal yang baik karena Yang Mulia dapat memperkenalkan kenangan untuk secara bertahap memenuhi pikiran dan menjadi kenangan aslinya. Tubuh ini sangat cocok untuk jiwa dan terus menutrisinya. Dalam beberapa tahun, jiwa dan tubuhnya akan menyatu sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan tubuh asli jiwa tidak dapat menyatu dengan jiwa lagi. Pria di hadapan kerajaan perlahan berkata, "Kamu boleh pergi." Pria tua itu dengan cepat mengangguk sebelum berubah menjadi asap dan menghilang dari ruangan, hanya menyisakan Kaisar Dao Kuno dan wanita itu. Kaisar Dao Kuno duduk di samping wanita itu, dan menatap dengan cahaya aneh di matanya. Guru yang berkuasa pernah berkata bahwa jiwa ini dapat menjadikanku kaisar kuno sejati yang akan menyatukan 3 klan. Guru yang berkuasa tidak mungkin salah. Maka menjadikan wanita ini permaisuri saya adalah hadiah terbaik. Saat dia memeluknya, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membekukannya. Dia mengungkapkan senyuman tipis. Meski wanita ini tidak cantik, dia memiliki daya tarik tersendiri. Saya selalu bertanya-tanya dari mana guru kerajaan mendapatkan jiwa ini, tetapi dia tidak mau mengungkapkan. Namun, jiwa itu juga indah. Dia mungkin memiliki kekasihnya sendiri, dan mungkin kekasihnya merasakan sakit yang luar biasa setelah dia meninggal. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu kalau wanita ini ada di sana. Jika ada kesempatan untuk melihat siapa kekasihnya di masa lalu, itu akan sangat menarik. Mungkin orang ini sudah lama meninggal. Jika dia tidak mati dan mereka bertemu, akankah mereka saling mengenali? Pria yang memegang kerajaan semakin tersenyum. Saya menantikannya, tapi kalau dipikir-pikir, tidak akan ada hari seperti itu. Tangan kanan pria itu dengan lembut mencubit wajahnya, meninggalkan bekas lebam di wajahnya. Tubuh wanita itu bergetar seolah merasakan sakit dalam keadaan koma, dan udara mata mengalir di sudut matanya. Jika bukan karena dia harus masih menjadi peranawan untuk diberi gelar permaisuri, aku benar-benar ingin berubah menjadi seorang wanita sekarang. Namun, jangan terburu-buru. Setelah upacara selesai, saya akan meluangkan waktu untuk menikmati jiwa ini.
Pria menjulang kerajaan berdiri sambil tersenyum dan mengganti lengan bajunya saat dia pergi. Saat mata wanita itu mengalir, jauh sekali, di kaki Gunung Gudao, Wang Lin menatap ke atas ke puncak gunung dengan menampilkan dingin di matanya. Grand Empyrean Gudao jelas tidak mengenalinya, tapi dia juga tidak mengenali seluruh klan kuno. Satu-satunya orang yang dia hormati adalah Xuan Luo. Tanpa Xuan Luo, dia tidak akan pernah datang ke sini. 300 langkah. Matahari Grand Empyrean di belakang Wang Lin melepaskan cahaya hitam dan putih yang kuat. Wang Lin mengangkat kakinya. Dia tidak hanya mengambil satu langkah, tapi puluhan langkah. Saat kakinya berhenti, Wang Lin berdiri di anak tangga ke-39, dan tekanan kuat menghantamnya, menyebabkan dia berhenti. Seolah-olah gunung yang tak terhitung banyaknya menekan dirinya. Di matanya, tangga menuju puncak gunung menjadi bengkok seolah-olah hidup. Dengan pencahayaan dingin, garis matahari Grand Empyrean di belakang Wang Lin bersinar lebih terang. Dengan satu langkah, dia melompat maju sekali lagi. Langkah ke-42, langkah ke-57, langkah ke-69, langkah ke-83. Gemuruh menggema di telinga saat dia menghadapi tekanan kuat untuk mencapai langkah ke-99. Dia mengangkat kaki pencerahan dan tanpa ampun melangkah ke langkah ke-100. Begitu kakinya mendarat, dunia bergemuruh dan Gunung Gudao tampak bergetar. Tekanan kuat yang membombardir Wang Lin, menyebabkan pikiran bergemuruh dan darah mengalir keluar dari sudut mulut. Tekanan ini datang dari gunung, dari Grand Empyrean Gudao. Total ada 999 anak tangga batu, dan setiap 100 anak tangga mewakili 10% kekuatan saya. Selama berabad-abad, tidak ada Grand Empyrean yang bisa naik ke anak tangga ke-600 berdasarkan keinginan saya. Orang yang mencapai jarak terjauh adalah seorang Grand Empyrean bernama Dong Lin dari klan Surgawi. Dia gagal mencapai langkah ke-600, dan setelah meninggalkan seseorang, saya mengizinkannya pergi. Sedangkan untukmu, coba aku lihat berapa banyak langkah yang bisa kamu capai. Suara yang sangat acuh tak acuh bergema saat kaki Wang Lin mendarat di anak tangga ke-100. Ketika suara itu selesai, tangga yang tampak telah berubah menjadi naga menampakkan bentuk aslinya. Itu adalah naga asli. Tubuhnya benar-benar hitam dan mengeluarkan suara gemuruh setelah muncul. Itu dibebankan langsung ke Wang Lin. Bau amis dengan bau busuk membusuk ke arah Wang Lin dalam upaya menghentikan di langkah ke-100. Naga itu langsung mendekat. Mata Wang Lin berbinar. Meski wajahnya pucat, dia tidak bergeming. Dia mendongak dan tangannya meraih kehampaan. Garis matahari Grand Empyrean di belakangnya menyusut sedikit dan cahaya hitam putih berkumpul di tangannya. Itu adalah pemandangan yang aneh. Telapak tangan kanan Wang Lin berwarna putih dan punggung telapak tangan berwarna hitam. Saat naga itu mendekat, telapak tangan menekan ke bawah dan menyentuh naga itu. Gemuruh yang menggelegar tiba-tiba bergema. Naga itu gemetar dan mengeluarkannya. Kepalanya roboh, dan keruntuhannya menyebar dengan cepat. Seluruh naga hancur menjadi abu dan menghilang. Pada saat yang sama, anak tangga mendaki gunung kembali normal dan tidak lagi terpelintir. Seolah-olah semua yang dilihat Wang Lin sebelumnya hanyalah ilusi. Wang Lin batuk seteguk darah. Saat dia menghancurkan naga itu, tangan bayangannya juga menghilang seolah menghilang ke udara. Setelah itu, gas hitam berkumpul di tempatnya dan lengan baru terbentuk. Namun, kaki persyaratan juga menyentuh naga itu, dan dia merasa seperti telah dihantam oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Kakinya terangkat dan mulai jatuh menuju anak tangga ke-99 di belakangnya. Jika mendarat, itu berarti dia tidak bisa melangkah ke langkah ke-100. Saat kaki kanan ini hendak mendarat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan suara letupan bergema. Dia menggunakan tubuh klan kuno untuk melawan kekuatan itu. Kaki keadaannya tiba-tiba berubah arah sebelum mendarat. Namun, ia tidak mendarat di langkah ke-99, melainkan langkah ke-100. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia samar-samar merasa bahwa setelah dia melangkah ke langkah ke-100, kekuatan kuno dan surgawinya menunjukkan tanda peleburan. Fenomena ini mengejutkan Wang Lin. Saat dia berpikir, dia mengangkat kakinya dan melangkah maju sekali lagi. Dia tidak terlalu cepat dan hanya menempuh 10 langkah setiap harinya. Namun, setiap langkah yang diambilnya membuat Gunung Gudao bergemuruh. Setelah langkah ke-100, tekanan dari gunung dan Gudao menjadi 2 kali lipat.
Wang Lin merasa tekanannya hampir tidak terganggu, dan ketika dia mencapai langkah ke-150, dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti di situ. Di puncak gunung, Xuan Luo memandang Wang Lin dari puncak menara dan jantung sakit. Dia telah mengambil keputusan. Begitu Wang Lin gagal, dia akan mengambil risiko menyinggung Gudao Grand Empyrean dan membawa pergi Wang Lin. Dia dibawa ke sini olehku dan datang ke klan kuno karena aku. Aku harus membawanya pergi. Xuan Luo diam-diam merenung. Jika dia tidak bisa melewati langkah ke-200, Xuan Luo, tinggalkan muridmu. Sosok buram di dalam kabut di belakang Xuan Luo menyebarkan kata-kata dingin ini. Tapi sebelum Xuan Luo dapat berbicara, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh dan garis matahari Grand Empyrean di belakangnya dengan cepat menyusut. Saat menyusut, Wang Lin tiba-tiba mendongak dan melangkah maju. Dia melangkah ke langkah ke-160. Tanpa henti, dia melangkah maju sekali lagi. Garis matahari Grand Empyrean di belakangnya terus menyusut seolah-olah kekuatan tak terbatas telah memasuki tubuh Wang Lin. Wang Lin melangkah ke langkah ke-170, langkah ke-180, langkah ke-190, dan akhirnya, ketika garis matahari Grand Empyrean menyusut hingga batasnya dan menghilang, Wang Lin berhasil mencapai langkah ke-200. Saat kaki mendarat, sosok di dalam kabut di puncak menara berseru pelan. Dan mata Xuan Luo berbinar dan dia menunjukkan senyuman untuk pertama kalinya. Sosok samar itu perlahan berkata, dia telah membakar kekuatan matahari Grand Empyrean untuk mendapatkan kekuatan mencapai langkah ke-200. Namun, apa yang akan dia gunakan untuk 100 langkah terakhir? Saat kaki Wang Lin mendarat di anak tangga ke-200, orang yang duduk di pilar utara dari 4 pilar di sekitar menara tiba-tiba membuka mata tertutupnya. Ada kilatan cahaya abu-abu dan dia menghilang tanpa jejak. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tangga dan berjalan menuju Wang Lin. Dia memegang tangannya dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi, seolah-olah dia mengenakan topeng manusia. Dia menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ini, dunia berubah. Rasanya seperti sebuah lubang raksasa muncul di dunia. Bumi bergetar dan seluruh gunung berguncang. Murid Wang Lin menyusut. Dari kemunculannya, poin ini sebanding dengan sesuatu dari Grand Empyrean. Pria menatap abu-abu yang terlihat seperti memakai topeng ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grand Empyrean. Siapa dia? Wang Lin tidak punya banyak waktu untuk berpikir saat jari itu bergerak ke arah dahi. Jika dia terkena jari ini, bahkan tubuh kunonya tidak akan mampu menahannya, dia akan segera mati. Pada saat krisis ini, semua aura matahari Grand Empyrean yang dia ambil dari langkah ke-150 hingga 200 muncul di dalam tubuhnya. Mulai dari Wang Lin berputar, dan saat esensinya diaktifkan, 99 bayangan muncul di sekelilingnya. Dia mengangkat tangan dan menusukkan obeng. Dengan pukulan ini, bayangan Dao kuno muncul di belakangnya. Dewa kuno, iblis kuno, dan iblis kuno semuanya melontarkan pukulan. Di atas bayangan Dao kuno, ada bayangan emas. Sosok ini buram tetapi mengeluarkan energi surgawi yang sangat murni, dan juga melontarkan pukulan. Saat ini, sejumlah besar gas hitam menyebar dari tubuh Wang Lin. Gas hitam ini dipenuhi dengan pesanan dan kegelapan. Itu menyatu dengan guntur untuk membentuk guntur yang menyebabkan dan membentuk pukulan lain. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh gunung Gudao dan menyebar ke segala arah. Jari orang menggenggam abu-abu itu roboh dan tubuhnya gemetar, tapi dia tetap berdiri. Dia menatap Wang Lin dengan mendalam dan kemudian kembali ke puncak gunung. Dia menghilang dari pandangan Wang Lin, dan ketika dia muncul kembali, dia duduk di pilar utara lagi dengan mata tertutup. Wang Lin batuk darah dan bayangan Dao kuno di belakangnya menghilang. Bahkan bayangan emas yang mengeluarkan energi surga yang sangat murni pun menghilang. Napasnya terengah-engah, tapi dia berdiri kokoh di anak tangga ke-200. Ketika dia berdiri diam, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kuno dan surga di tubuhnya menyatu dengan cara yang tidak terbayangkan. Penggabungan ini dipaksakan oleh tekanan dari Gunung Gudao. Apakah itu Empyrean Exalt atau Ascendan Empyreans dari klan surgawi? Mereka tidak bisa mencapai gunungku. Hanya untuk Grand Empyrean yang bisa. Untuk mencapai langkah ke-200 berarti Anda sudah memiliki kekuatan awal seorang Grand Empyrean. Lanjutkan, biarkan saya melihat apakah Anda dapat mencapai langkah ke-300.
Suara acuh tak acuh di telinga Wang Lin. Grand Empyrean Gudao, dia adalah muridku. Raungan Xuan Luo datang dari puncak gunung. Sinar cahaya terbang keluar dari menara di sebelah Wang Lin. Itu adalah Xuan Luo. Dia dibawa ke sini olehku dan aku akan membawanya pergi. Gudao Empyrean Agung, saya, Xuan Luo, telah menjalani hidup saya untuk Dao kuno, tidak pernah peduli dengan keuntungan atau kerugian pribadi saya. Sejak zaman kuno, saya tidak pernah mengeluh dan selalu bekerja sepenuh hati untuk klan kuno. Tapi hari ini, aku memohon pada Grand Empyrean Gudao untuk mengizinkanku membawa muridku pergi. Xuan Luo melihat ke atas ke puncak gunung. Dia dipenuhi dengan tekad saat dia berbicara. Setelah beberapa lama, suara dingin itu sepertinya menjadi tidak terlalu dingin. Xuan Luo, ketika kamu menjadi seorang Grand Empyrean, aku memintamu untuk menjadi muridku dan tinggal bersamaku di sini. Kamu ingin melindungi Dao kuno dan tidak ingin tinggal di sini sepanjang waktu, jadi kamu menolak. Kamu telah melindungi Dao kuno selama bertahun-tahun. Ini adalah permohonan pertamamu, jadi aku setuju, tapi ini juga yang terakhir. Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit dan membungkuk ke arah menara. Dia akan membawa pergi Wang Lin yang lemah. Guru, murid masih bisa melanjutkan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menegakkan tubuhnya. Kamu, mata Xuan Luo mengungkapkan kekhawatirannya. Guru, tekanan dari Gunung Guo Dao adalah yang terbaik bagi murid. Mohon izinkan murid untuk melanjutkan. Wang Lin memegang dan membungkuk pada Xuan Luo. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju anak tangga ke-201. Saat kaki mendarat, suara tubuhnya yang tidak mampu menahan tekanan menjadi keras, namun matanya sangat cerah. Kekuatan kuno ada karena garis keturunan saya, dan budidaya warisan saya ada karena esensi saya, tetapi mereka tidak pernah dapat berintegrasi bersama. Kembali ke dunia gua, saya mencoba menggabungkan mereka, tetapi mereka menolak satu sama lain. Pada akhirnya, mereka hanya bisa disimpan secara terpisah. Tetapi saat ini, tidak ada tempat yang lebih baik dari ini untuk membantu saya memadukan kekuatan surgawi dan kuno. Grand Empyrean Gudao adalah orang terkuat di benua astral abadi. Tekanannya adalah bantuan terbaik dalam menggabungkannya. Wang Lin bertekad untuk melanjutkan langkahnya, karena dalam 200 langkah pertama, dia merasakan kesempatan untuk memadukan budidaya kuno dan surgawi. Ini adalah kesempatan emas baginya. Melihat ketegasan Wang Lin, mata Xuan Luo bertanya, tapi tidak menghentikan Wang Lin. Dia melihat Wang Lin berjalan menuju anak tangga ke-201. Tekanan dari Gunung Gudao membentuk tekanan yang tak terlukiskan dan menghantam Wang Lin saat ia melangkah ke anak tangga ke-201. Kesenjangan kekuatan antara langkah ke-200 dan langkah ke-201 sangat besar. Jika sebelumnya itu adalah gelombang yang mengamuk sehingga Wang Lin harus menghabiskan seluruh kekuatan dan membakar garis matahari Grand Empyrean-nya hingga nyaris tidak bisa dilewati, maka sekarang seluruh lautan menghantamnya. Setelah satu langkah, wajah Wang Lin menjadi lebih pucat. Tubuhnya gemetar dan darah terus mengalir dari sudut mulut. Tulang-tulangnya diremas, daging dan darahnya terkoyak, jiwa asalnya akan hancur, dan jiwa akan musnah. Dia seperti perahu yang kesepian di laut. Dia sangat rapuh saat menghadapi kekuatan seluruh lautan. Namun, Wang Lin tidak mundur. Bahkan jika melanjutkan jalan ini akan sangat berbahaya, Wang Lin tidak mau dan tidak mau melepaskan kesempatan ini. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, ini mungkin kesempatan terakhirnya sejak terakhir kali dia gagal memadukannya. Begitu dia menyerah, dia tidak hanya akan gagal dalam fusi, tetapi juga akan menciptakan bayangan di hati Wang Lin. Ini adalah bayangan terhadap Gudao, keberadaan yang tidak diduga. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan yang akan bertahan lama dan menyebabkan kerugian besar bagi Wang Lin. Grand Empyrean Gudao, aku harus melewati 300 langkah ini. Wajah Wang Lin menjadi terdistorsi dan rasa sakit di dalam dan di luar tubuhnya membuatnya ingin mengaum ke langit. Namun, dia menekannya dan menyimpan kekuatan raungan ini di dalam tubuhnya untuk mengambil langkah kedua. Ketika dia mengambil langkah kedua, pikiran Wang Lin bergemuruh dan tubuhnya bergetar hebat, tetapi dia dengan jelas merasakan kekuatan surgawi dan kuno di dalam tubuhnya digabungkan secara paksa oleh tekanan ini. Namun, saat mereka menyatu, kekuatan penolakan yang mengejutkan muncul. Jika bukan karena tekanan dari gunung, Wang Lin tidak akan bisa menghentikan kekuatan penolakan ini,
dan fusi akan gagal sekali lagi. Namun, kini Wang Lin tidak perlu menekannya. Tekanan dari Gunung Gudao ikut menekan kekuatan penolakan. Dia bertarung saat mengambil langkah ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Meskipun dia gemetar, tubuhnya mengandung kegigihan yang luar biasa. Kegigihan ini menopang tulang punggung, memungkinkan dia untuk melihat ke atas ketika dia menghadapi Pun. Langkah ketujuh, langkah ke-8. Wang Lin melangkah ke langkah ke-208. Pembuluh darah di wajahnya membengkak dan suara berderit menggema di dalam tubuhnya seolah-olah tulang saling bergesekan. Namun matanya masih menunjukkan tanda menyerah. Dia merasakan kekuatan surgawi dan kuno dengan cepat menyatu di bawah tekanan ini. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang berbeda. Kekuatan kuno ada di luar dan budidaya surgawi ada di dalam. Penggabungan kekuatan surgawi dan kuno menjadi satu. Wang Lin mengangkat kakinya dan mengambil langkah ke-9 dan ke-10 ke langkah ke-210. Saat kakinya mendarat, budidaya esensi dan kekuatan kuno Wang Lin akhirnya menyatu di bawah tekanan kuat dari luar. Jejak kekuatan yang menyatu ini adalah campuran antara langit dan kuno. Itu berisi kekuatan surgawi dan kuno, tapi itu juga kekuatan Wang Lin sendiri. Saat kekuatan ini muncul, sebuah pemandangan muncul di langit. Ini mengejutkan Xuan Luo dan menyebabkan sosok di dalam kabut di puncak menara membuka matanya. Langit seketika berubah dari biru menjadi emas. Langit keemasan bersinar terang dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, langit dalam jarak ratusan ribu kilometer berubah menjadi emas. Langit keemasan ini bahkan dapat dilihat dari jauh, sungguh pemandangan yang mengejutkan. Emas ini tidak dibentuk oleh mantra. Di seluruh klan kuno, langit keemasan alami yang bukan disebabkan oleh mantra yang belum pernah muncul sebelumnya. Kemunculan pemandangan ini menyebabkan Xuan Luo mendongak, dan matanya memantulkan langit keemasan. Bumi milik klan kuno berwarna hitam, namun di bawah langit keemasan, bumi itu berkali-kali lipat lebih kuat. Seluruh bumi tertutup warna hitam tak berujung ini. Saat seseorang melihat bumi hitam ini, hati mereka akan bergetar. Ini, 9 lagu 3 tanda. Tanda pertama, langit emas dan bumi hitam. Xuan Luo menarik napas dalam-dalam. 9 lagu 3 tanda tersebut merupakan fenomena yang muncul saat leluhur surgawi dan leluhur kuno lahir. 9 lagu itu untuk leluhur kuno dan 3 tanda untuk leluhur surgawi. Selain kelahiran mereka, fenomena tersebut belum pernah terjadi di tempat lain. Tapi hari ini, hal itu terjadi di Gunung Gudao. Langit keemasan dan bumi hitam memberikan rasa keanehan yang tak terkatakan. Lingkungan sekitar segera menjadi sunyi. Wang Lin menangani segalanya seolah-olah dia tidak bisa melihatnya. Satu-satunya pemikiran dalam pemikiran adalah mencapai langkah ke-300 dan, selama proses tersebut, menggabungkan kekuatan surgawi dan kuno. Saat langit keemasan dan bumi hitam muncul, kaki kanan Wang Lin melangkah ke anak tangga ke-211. Gunung itu tampak bergemuruh dan Wang Lin merasakan gunung yang tak terhitung jumlahnya bersantai, tapi dia tidak ragu untuk mengambil langkah lain. Langkah ke-11, langkah ke-12, langkah ke-13, langkah ke-14. Hingga langkah ke-19. Setiap langkah menyebabkan tubuh Wang Lin gemetar. Dia sangat lemah, bahkan jiwa dan dia gemetar di bawah tekanan seolah-olah dia tidak bisa lagi bertahan. Saat dia melangkah ke langkah ke-219, tubuh Wang Lin runtuh, tetapi hanya menjadi untaian hitam yang tak terhitung banyaknya yang dengan cepat berubah menjadi tubuhnya. Ia bahkan rela menggunakan kekuatan untuk memperkuat tubuhnya. Selama jiwa tidak hancur, dia bisa melakukan fusi maksimal sebanyak yang dia mau. Namun, di bawah tekanan ini, bahkan jika dia dapat terus mereformasi tubuhnya ribuan kali, dia mungkin masih tidak berhasil, karena ketakutan akan mati karena tekanan ini. Tapi tekanan yang mengancam nyawa ini adalah alat terbaik untuk menggabungkan kekuatan surgawi dan kuno. Wang Lin meraung dan kakinya mendarat di anak tangga ke-220. Suara letusan menggema di seluruh dunia seperti orang gila. Kaki Wang Lin runtuh menjadi gas hitam puluhan kali dan terbentuk kembali puluhan kali sebelum akhirnya menstabilkan dirinya. Saat dia berdiri diam, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit keemasan dan bumi hitam. Suara ini tidak terlalu jelas, tetapi segera, suara itu menyapu langit keemasan dan bumi hitam, menjadi lebih jelas. Didengarkan baik-baik, ini adalah suara angin, namun yang aneh adalah tidak ada angin,
namun terdengar seperti angin sedang memainkan sebuah lagu. Namun, saat suara angin terdengar, ekspresi Xuan Luo berubah. 4 orang terpaku abu-abu yang duduk di 4 pilar membuka mata mereka. Saat mereka melihat ke langit, ekspresi abadi mereka berubah. Seperti sosok di dalam kabut yang membuka matanya ketika langit keemasan dan bumi hitam muncul, dia merenung sejenak dan mulai berkemah. Lagu Angin Surgawi. Lagu pertama dari 9 lagu. Sepotong perpaduan kekuatan surgawi dan kuno muncul di dalam diri Wang Lin. Itu tidak mengalir di dalam tubuhnya tetapi menetap. Saat kekuatan surga dan kunonya terus menyatu, kekuatan ini perlahan tumbuh. Tapi Wang Lin tahu bahwa meskipun dia tidak bisa melihat kekuatan ini, itu adalah keberadaan yang melampaui kekuatan surgawi dan kuno. Ini adalah kekuatan yang dia inginkan dari fusi, ini adalah penyesalan ketika dia gagal saat itu. Dia mendengar nyanyian angin. Suara itu bergema di seluruh dunia seolah-olah sedang bernyanyi dan bercerita. Namun, Wang Lin tidak memahaminya, sama seperti dia tidak bisa memahami gumaman di dalam Heaven Diving Bed. Sambil merenung, Wang Lin merasa lelah, tapi dia masih melangkah menuju Gunung Budao yang jauh. Dia membungkus gigi dan melanjutkan dari langkah ke-220. Setiap 2 langkah, tubuhnya akan runtuh menjadi untaian hitam dan berubah bentuk. Namun, jiwa dan ruh asalnya tidak mampu lagi bertahan. Sepertinya dia akan mencapai batasnya. 1 langkah, 1 langkah, 1 langkah. Ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-230, dia batuk seteguk darah, jatuhan di darah anak tangga. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, saat darah itu mendarat, suara kedua muncul di lagu sayap surgawi. Ini adalah suara guntur. Gemuruh menggelegar-menggelegar ke segala arah. Guntur ini sepertinya mengaum, tetapi mengandung ritme. Itu seperti pemandangan guntur surgawi. Guntur bergema dan menyatu dengan kesatuan sayap. Angin dan guntur bercampur dan seolah-olah jutaan kuda menerobos langit emas dan bumi hitam. Saat leluhur kuno lahir, dia diiringi oleh 9 lagu. Jika ke-9 lagu itu muncul, mereka dapat membuat lagu ulang tahun. Sejak zaman kuno, dikabarkan bahwa ketika 9 lagu dan 3 tanda muncul di benua astral abadi, nenek moyang surgawi dan leluhur kuno akan muncul. Xuan Luo memandang Wang Lin. Dia tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa melihat muridnya lagi. Di dalam gua, saya juga melihatnya. Mata perak, ini hanya rumor yang menyebar ke seluruh benua astral abadi. Apakah itu dia? Xuan Luo memasuki keadaan kesurupan. Dia merasa sulit mempercayai semua yang terjadi hari ini. 9 lagu 3 tanda. Lagu pertama adalah lagu angin surgawi. Lagu kedua adalah Heavenly Dao Thunder Beat. Lagu ketiga adalah Origin Cloud Flute. Seruling awan asal ini berasal dari awan putih yang muncul di langit keemasan. Itu akan bergema di langit, dan ketika memasuki pikiranmu, itu akan terasa rileks seolah ingin tidur. Ketika Wang Lin melangkah ke anak tangga ke-240, suara seruling ini muncul di langit. Seruling ini sungguh menakjubkan dan bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan oleh makhluk hidup. Itu tercipta oleh lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di awan saat angin bertiup melaluinya. Itu menyatu dengan angin untuk menciptakan lagu yang sangat menakjubkan. Guntur itu seperti genderang dan menyatu sempurna dengan nyanyian angin. Lagu ini akan membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Xuan Luo membenamkan dirinya dalam lagu itu dan menutup matanya. Di 4 pilar, saat keempat pria membentangkan abu-abu diam-diam mendengarkan musik, kenangan muncul di benak mereka. Di puncak menara, desahan keluar dari kabut. Wang Lin berdiri di anak tangga ke-240 dan juga mendengarkan lagu angin, guntur, dan awan. Lagu tersebut mengelilingi jiwa dan raga aslinya dengan perasaan hangat dan perlahan menyehatkannya. Semua luka yang diterimanya saat menaiki tangga mulai pulih berkat lagu ini. Bahkan lebih banyak kekuatan surgawi dan kuno menyatu, tetapi tetap tidak bergerak. Setelah sekian lama, ada kilatan cahaya di mata Wang Lin. Dia mengangkat kakinya dan berjalan perlahan. Ekspresinya tidak lagi garang, tapi tenang. Matanya tidak lagi merah dan dia dengan tenang berjalan ke depan. Langit keemasan adalah cahayanya, tanah hitam adalah mengitarinya, guntur adalah genderangnya, angin adalah ritmenya, dan angin adalah serulingnya. Semua ini menemani Wang Lin saat dia terus berjalan hingga langkah ke-250. Saat kaki mendarat, muncul suara tamahan,
seperti suara hujan yang menghantam tanah. Suara hujan menggema di seluruh dunia dan bercampur dengan seruling awan. Lagu itu menjadi semakin menakjubkan, seolah-olah ada rasa vitalitas yang tersembunyi di dalamnya. Xuan Luo membuka matanya saat ini. Dia mengamati Wang Lin dan menarik napas dalam-dalam. Dengan tingkat kekusutan dan identitasnya, dia biasanya tidak menunjukkan banyak konsistensi. Namun, 4 lagu yang dipicu oleh Wang Lin memicu gelombang emosinya. Tatapan Xuan Luo melewati Wang Lin dan pindah ke menara sambil diam-diam berpikir pada dirinya sendiri, Gudao Empirean Agung. Anda tidak menyetujui keberadaannya, tapi sekarang saya ingin tahu apa yang Anda pikirkan. Atau jika murid saya yang memiliki darah jiwa, Wang Lin, akan mengenali keberadaanmu. Puncak menara masih sunyi, dan setelah menghela nafas, sosok itu menutup matanya. Dia tampak tenggelam dalam lagu tersebut, dan dia menunjukkan sedikit kesedihan dan kenangan. Wang Lin berhenti sebentar di langkah ke-250. Setelah mendengar suara hujan, dia membenamkan dirinya di dalamnya beberapa saat sebelum naik lagi. Pada langkah ke-260, Wang Lin mendengar suara langit. Suara ini sangat misterius, langit sunyi, namun pada saat ini, gumaman lembut terdengar seperti bisikan dari langit. Itu menyatu dengan lagu angin, guntur, awan, dan hujan. Saat lagu ini muncul, perpaduan kecil antara kekuatan surgawi dan kuno mulai menunjukkan tanda-tanda pergerakan seiring dengan meningkatnya tekanan dari gunung. Namun, kecepatannya sangat lambat, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus. Wang Lin tidak cemas. Berkat kelima lagu tersebut, dia merasa sangat bertani di dalam dan di luar tubuhnya, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Jiwa di dalam tubuh darah Wang Lin menunjukkan tanda-tanda mencair. Ini adalah jiwa darah yang diminta Xuan Luo untuk dibangunkan oleh Grand Empirean Gudao tetapi ditolak. Wang Lin diam-diam berjalan ke depan dan melewati tangga. Saat kaki jatuh di anak tangga ke-270, semua esensi di tubuh Wang Lin tiba-tiba meleleh. Pada saat ini, tidak ada satupun esensi di dalam tubuh Wang Lin, tetapi ada cahaya perak di dalam matanya. Dengan cahaya perak ini, matanya menjadi perak. Tidak ada emosi di matanya, mereka sangat dingin. Bahkan murid hitamnya menjadi perak. Saat mata perak itu muncul, aura yang tak terkatakan menyebar dari tubuh Wang Lin. Ini adalah aura yang dirasakan Xuan Luo di dunia gua. Rasanya semuanya akan hancur. Setelah aura ini muncul, Xuan Luo mengungkapkan ekspresi yang rumit. Di antara 9 lagu dan 3 tanda, mata perak adalah satu-satunya kesamaan. 9 lagu leluhur kuno dapat membuat mata seseorang menjadi perak, dan tanda kedua dari 3 tanda adalah mata ini. Keempat pria itu membentangkan abu-abu di pilar yang mengalihkan pandangan mereka dari langit dan sekali lagi menatap Wang Lin. Mereka menatap mata perak Wang Lin dengan bingung. Kebingungan ini seperti lubang hitam, seolah-olah pikiran mereka telah dilahap. Tampaknya olah mereka memiliki ketertarikan yang aneh terhadap mata perak ini. Mengenai sosoknya di dalam kabut, setelah merenung cukup lama, dia mengatakan sesuatu yang menggema di seluruh dunia. 9 lagu 3 tanda. Di tubuhmu, ada 5 lagu dan 2 tanda. Ayo, jika kamu bisa mencapai langkah ke-300, aku akan membangkitkan darah jiwamu dan memanggilmu untuk bertemu denganmu. Suara ini masih dingin. Wang Lin berdiri di anak tangga ke-270 dan tidak menanggapi suara dingin itu sama sekali. Dia mengangkat kakinya dan berjalan sekali lagi. Ketika dia mencapai langkah ke-280, kekuatan kuno Wang Lin tiba-tiba meleleh. Ketika meleleh, lagu lain ditambahkan ke 5 lagu tersebut. Ini adalah lagu bumi. Bumi hitam mengeluarkan lagu pemakaman yang tenggelam. Tidak diketahui bagaimana lagu pemakaman ini muncul, tapi jelas. Lagu sedih ini berduka atas meninggalnya orang-orang yang dikuburkan. Jika bercampur dengan nyanyian langit, rasanya seperti campuran hidup dan mati. Bersamaan dengan nyanyian angin, awan, guntur, dan hujan, terciptalah sebuah lagu yang megah. 9 lagu 3 tanda. Saya juga pernah mendengarkan. Sekarang 6 lagu dan 2 tanda telah muncul. Wang Lin merenung dalam hati. Dia merasakan esensi dan kekuatan kunonya mencair. Mereka tidak menghilang, tetapi menyatu dengan tubuhnya pada tingkat yang lebih dalam. Dia bisa merasakan separuh kekuatan baru yang lahir setelah kekuatan surgawi dan kunonya menyatu. Namun,
perkembangannya sangat lambat, mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, atau bahkan puluhan tahun, untuk menyelesaikan satu siklus. Dia diam-diam mengangkat kakinya dan menahan kekuatan Gunung Gudao untuk melangkah ke anak tangga ke-281. Dia berjalan melihatnya sekilas, dan ketika dia mencapai langkah ke-290, dia merasakan kekuatan di dalam tubuhnya bergerak sedikit lebih cepat. Di saat yang sama, dia merasakan keberadaan esensi dan kekuatan kuno yang telah menghilang. Mereka ada di dalam jiwa asal dan organ di dalamnya. Esensinya ada di dalam jiwa asalnya dan kekuatan kunonya ada di dalam organ internalnya. Mereka sepertinya telah menyatu dan juga tampak tidak menyatu, tetapi mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Dan ketika Wang Lin melangkah ke langkah ke-290, lagu lain muncul setelah 6 lagu pertama. Namun, orang luar tidak dapat mendengar lagu ini. Hanya Wang Lin yang bisa mendengarnya karena berasal dari tubuhnya. Lagu ini adalah lagu tubuhnya. Ketika dia melihat ke atas, menggerakkan lengannya, mengangkat kakinya, bernapas, dan pori-porinya terbuka dan tertutup, dia menciptakan suara ini. Itu adalah suara tubuhnya. Suara-suara ini sangat halus, namun saat ini menyatu dengan lagu di luar. Itu mengembun di sekitar Wang Lin menjadi sebuah lagu yang mengelilinginya. Ini lagu ketujuh. Wang Lin mendengarkannya sejenak dan kemudian tiba-tiba mendongak. Dia mengungkapkan dengan tajam dan menatap menara di puncak gunung. Kamu bilang aku tidak bisa melewati anak tangga ke-300. Wang Lin mengangkat kakinya dan menaiki 10 anak tangga untuk mencapai anak tangga ke-300. Saat dia berdiri di tangga anak ke-300, kebingungan di mata dua pria cengkeraman abu-abu di 4 pilar menghilang dan digantikan dengan rasa dingin seolah-olah mereka telah pulih. Saat rasa dingin muncul di mata mereka, mereka berdua bergerak dan mengambil langkah maju. Mereka berlari menuju Wang Lin seperti kilat. Mereka langsung mendekat dan masing-masing melayangkan pukulannya. Pukulannya berisi kabut abu-abu, dan ada kepala raksasa di dalamnya. Kepala-kepala itu tampak marah dan mengaum tanpa suara saat mereka menyerang Wang Lin. Suara letupan bergema di dalam tubuh Wang Lin. Suara ini seperti detak jantung, tapi itu adalah lagu ke-8 yang dibentuk oleh organ dalam Wang Lin. Lagu organ dalam, ini adalah kontraksi paru-parunya, detak jantungnya, getaran limpa, getaran jantung, dan detak ginjalnya. Suara 5 organ dalam menyatu membentuk lagu ini. Itu disilangkan dengan nyanyian tubuhnya, menyatu dengan angin, awan, guntur, dan hujan, dan akhirnya terjerat dengan hidup dan mati hingga menyebabkan 8 lagu tersebut meledak. Saat 8 lagu bergema pada saat yang sama, kekuatan kuno Wang Lin di dalam organ internalnya menyebar ke seluruh daging dan darahnya. Pada saat yang sama, esensi di dalam jiwa menyebar melalui meridiannya. Ketika kekuatan kedua ini menyebar dan berkumpul kembali untuk pertama kalinya di dalam tubuh Wang Lin, mereka menyatu dalam skala besar. Sejumlah kekuatan besar yang menyatu ini berputar melalui tubuh Wang Lin dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Sebuah siklus yang seharusnya memakan waktu puluhan tahun untuk diselesaikan dalam sekejap. Kekuatan yang bukan milik para celestial atau orang dahulu ini menyelesaikan sebuah siklus, dan Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh. Enyahlah. Suaranya tidak nyaring dan tidak menggemparkan. Namun, ketika muncul, tekanan yang tidak lebih lemah dari Gunung Gudao datang dari Wang Lin. Tekanan ini cukup mengejutkan siapapun yang merasakannya. Harus dikatakan bahwa tekanan Gunung Gudao datang dari Grand Empyrean Guda, orang paling kuat nomor 1 di benua astral abadi. Namun, tekanan yang diberikan Wang Lin sebanding dengan tekanan dari Grand Empyrean Gudao. Arti dari ini cukup untuk menakut-nakuti siapapun. Saat dia meraung, seluruh gunung mulai bergetar. Kotoran beterbangan dari gunung seolah-olah gunung itu akan runtuh. Kedua orang yang diselimuti abu-abu itu menyatu menjadi satu orang dan melayangkan pukulan ke arahnya. Kepala yang terbentuk oleh kabut abu-abu di sekitar kepalan tangan mengeluarkan teriakan keras ketika jaraknya 30 kaki dari Wang Lin. Kepalanya tersapu oleh angin kencang dan menghilang. Pukulan yang dibentuk oleh dua pria menggenggam abu-abu yang saling tumpang tindih tiba-tiba runtuh. Saat pukulannya jatuh, sosok itu sepertinya dipukul mundur oleh kekuatan yang kuat dan terbelah menjadi dua orang. Mereka batuk darah dan ekspresi tenang abadi mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Setelah mereka batuk darah, mereka tidak bisa berhenti dan terus terbang kembali.
Mereka terdorong mundur lebih dari 10.000 kaki oleh raungan Wang Lin. Gunung Gudao bergemuruh, dan dari menara di puncaknya, sebuah tangan hitam besar keluar. Ia tersapu seperti angin dan menjadi ribuan kaki. Itu seperti hitam gunung 5 jari yang menimpa Wang Lin. Gunung 5 jari ini diluncurkan dengan kekuatan fusi surgawi dan kuno Wang Lin. Raungan menggelegar dan gunung 5 jari hitam itu bergetar hebat sebelum dirobohkan kembali. Itu menghilang ke langit. Pada saat yang sama, tubuh Wang Lin bergetar dan kekuatan yang menyatu terpecah kembali menjadi surga dan kuno. Kekuatan gumpalan yang menyatu mulai bergerak siklus kedua, namun sangat lambat dan sepertinya memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyelesaikan siklus penuh lainnya. Xuan Luo melihat ini dan tersentak. Di dalam menara, bayangan itu merenung sejenak dan kemudian terdengar suara dingin. Ayo, aku akan membangkitkan darah jiwamu. Wajah Wang Lin pucat saat dia berdiri di anak tangga ke-300. Dia tidak berbicara namun mengangkat kakinya untuk mengambil satu langkah lagi. Saat kaki jatuh pada tangga anak ke-301, darah jiwa di dalam tubuhnya tiba-tiba meleleh dan menyatu dengan tubuhnya sepenuhnya. Dia tidak lagi membutuhkan bantuan Grand Empyrean Gudao untuk membuat darah jiwa menyatu dengan tubuhnya. Warisan garis keturunan secara bertahap terungkap. Berdiri di sana, Wang Lin diam-diam memikirkan dan mengulurkan tangannya ke arah puncak gunung Gudao. Terima kasih, Grand Empyrean Gudao, karena telah membantuku. Wang Lin bukanlah orang yang gegabah. Kesenjangan antara dia dan Gudao sangat besar. Bahkan jika Gudao bermaksud agar dia pergi setelah 300 langkah, dia masih mengubur ketidakpeduliannya terhadap Gudao dan mengucapkan selamat tinggal. Terlebih lagi, dia mampu memadukan kekuatan kuno dan surganya karena tekanan dari Gudao. Mungkin itu kecelakaan, atau mungkin ini adalah pengakuan diam-diam Gudao. Namun, tidak peduli apapun, Wang Lin memahami bahwa Grand Empyrean Gudao adalah orang terkuat di benua astral abadi, jadi dia perlu menunjukkan rasa hormat. Setelah sekian lama, suara dingin Grand Empyrean keluar dari menara. Anda dapat yakin, saya telah mengatakan bahwa jika Anda dapat melewati langkah ke-300, Anda dapat pergi. Sekarang setelah Anda melewatinya, Anda dapat pergi. Seolah-olah Grand Empyrean Gudao sedang memikirkan sebelum mengucapkan kata-kata itu. Wang Lin tidak lagi berbicara tetapi berjalan menuruni gunung. Ketika dia tiba di sebelah Xuan Luo, dia melihat riak tersembunyi di sekitar Xuan Luo. Jelas sekali jika Gudao menarik kembali kata-katanya, Xuan Luo akan bertindak. Guru, kata Wang Lin lembut. Tindakan Xuan Luo menyebabkan kehangatan muncul di celah yang dia miliki dengan klan kuno. Ayo pergi. Xuan Luo memandang Wang Lin dengan mendalam dan mengubur 8 lagu dan 2 tanda. Dia menjalin hubungan lengan bajunya dan terbang ke kedekatan bersama Wang Lin. Baru setelah dia menghilang dari ujung cakrawala, kedua pria itu mencengkeram abu-abu yang terluka itu kembali ke pilar. Mereka melihat kemesraan dengan ekspresi yang rumit dan kemudian menutup mata untuk menjaganya. Setelah sekian lama, desahan terdengar dari menara. Sosok di dalam kabut berdiri dan berjalan ke samping jendela. Dia melihat ke langit, dan memunculkannya mengarah ke Xuan Luo dan Wang Lin. Xuan Luo membawa Wang Lin kembali ke kota warisan Dao kuno setelah beberapa hari. Mereka kembali ke gunung di belakang kuil Dao kuno dan menetap. Xuan Luo tidak bertanya tentang apa yang terjadi di gunung Gudao, dan Wang Lin tidak menjelaskan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebulan berlalu, dan semuanya seolah menghilang secepat mungkin. Selama bulan ini, Wang Lin memasuki budidaya pintu tertutup di dalam rumah kayu. Sebelum perjalanan ke Gunung Gudao, dia telah pergi ke banyak tempat dan menyerap banyak esensi. Kekuatan esensinya telah meningkat pesat dan budidayanya semakin meningkat. Esensi dan kekuatan kuno sepertinya kembali ke posisi normalnya selama bulan ini. Esensi kembali ke bentuk tubuh aslinya dan kekuatan kuno kembali ke 27 bintang. Mereka tampak biasa saja, tetapi hanya Wang Lin yang tahu bahwa dengan satu pikiran, dia bisa membuat mereka menyatu lagi dan mendapatkan kekuatan ledakan singkat. Kekuatan dan tekanannya sebanding dengan Gunung Gudao. Saat esensi dan kekuatan kunonya meningkat, durasi fusi akan menjadi semakin lama. Sampai suatu hari, ketika dia dapat mengintegrasikannya sepenuhnya dan mereka tidak hanya menjadi perpaduan singkat, dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan Grand Empyrean Gudao.
Saat ini, gumpalan kekuatan fusi perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Sepertinya butuh waktu lama untuk menyelesaikan satu siklus. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya dari matanya dan matanya bersinar. Dia persamaan tangan dan sebuah silinder muncul di genggamannya. Setelah memikirkannya sejenak, dia membuka silinder dan ada cairan yang mengandung sari kayu murni di dalamnya. Dia mengambil satu tetes dan menyatukannya ke dalam tubuhnya. Tetesan itu tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, kekuatan esensi kayu Wang Lin meningkat pesat. Setelah 3 hari, ketika Wang Lin menyatu dengan setetes lainnya, esensi kayunya dengan cepat mendekati esensi tubuh sejati. Setelah kurang dari setengah bulan, ketika semua cairan di dalam silinder terserap, Wang Lin masih duduk di sana. Gambar yang tumpang tindih muncul dan tubuh 5 elemen yang sebenarnya berjalan keluar dan berdiri di hadapannya. Tubuh 5 elemen sejati tetap sama dan berdiri di depan Wang Lin, memancarkan 5 warna. Warna yang mewakili kayu dan logam lebih redup dibandingkan 3 warna lainnya. Namun, warna yang melambangkan kayu menetap angsur menjadi lebih cerah hingga beberapa hari kemudian, mencapai tingkat yang sama dengan air, api, dan kelangkaan. Tubuh 5 elemen sejati bergetar dan 4 sosok serta bola cahaya muncul. Di antara 4 sosok itu, selain udara, api, dan tanah, terdapat tubuh asli esensi kayu Wang Lin. Di tengah-tengah 4 tubuh esensi sejati adalah bola cahaya keemasan. Ini adalah esensi logam, dan itu belum membentuk tubuh esensi yang sebenarnya. Wang Lin membuka matanya dan melihat bola cahaya keemasan, menampilkan ekspresi bermasalah. Sesaat kemudian, dia menunjukkan tegas dan mengulangi tangannya. Sebuah pecahan emas muncul. Pecahan ini adalah pecahan pedang yang diberikan Wang Lin oleh Jiu Di Jalan Panjang. Dia telah menyempurnakannya tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikannya. Dia akan menggunakan esensi logam yang dia serap saat dia bersama Xuan Luo, bersama dengan pecahan ini, untuk melengkapi tubuh 5 elemen aslinya. Begitu esensi logamnya membentuk tubuh esensi sejati, maka kekuatan tubuh sejati 5 elemennya akan meningkat pesat. Ini juga akan membantu menentukan apakah kesimpulannya tentang jalurnya di masa depan benar. Tubuh sejati 5 elemen akan lengkap. Jika tingkat terobosan saya meningkat, maka spekulasi saya benar. Wang Lin tidak lagi ragu-ragu dan mengeluarkan seteguk gas emas. Itu mengelilingi pecahan pedang emas. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 1 bulan lagi berlalu. Sudah 2,5 bulan sejak Wang Lin dan Xuan Luo kembali. Wang Lin tetap tinggal di dalam rumah kayu dan belum keluar. Xuan Luo datang 2 kali dan berdiri di luar rumah kayu, mengamati. Dia tahu Wang Lin sedang memadatkan esensinya dan tidak dalam bahaya, jadi dia pergi. Pada pagi hari ini, ketika sinar matahari pertama jatuh dari langit ke bumi dan menghilangkan kegelapan, menyebabkan kehangatan memenuhi taman ini, sebuah batu giok terbang dari arah kuil Dao kuno. Ia berputar mengelilingi rumah kayu itu beberapa kali sebelum jatuh ke rumput di luar rumah. Namun, sesaat kemudian, batu giok itu bergetar dan terbang ke dalam rumah. Itu ditangkap oleh Wang Lin, yang sedang duduk di dalam rumah kayu. Perasaan ilahinya menyapu batu giok itu. Itu adalah pesan giok. Tidak banyak yang ada di dalamnya, itu hanya sebuah undangan. Kaisar Dao kuno akan mengadakan upacara pemberian gelar permaisurinya dalam 10 hari. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Giok ini datang dari Kaisar Dao kuno untuk mengundang Wang Lin ke upacara tersebut. Karena batu giok ini dapat dikirim ke sini, maka batu itu pasti mendapat pengakuan dari guru. Maka upacara ini pasti sangat penting bagi Dao kuno. Wang Lin berpikir, Kaisar Dao kuno ini telah memilih selir selama ratusan tahun, dan sekarang dia akhirnya memilih salah satu dan akan memberikan gelar permaisuri. Kurasa aku pergi atau tidak? Wang Lin telah mencapai momen kritis untuk menyatu dengan logamnya, intinya, jadi dia tidak ingin pergi ke apa yang disebut upacara gelar permaisuri. Wang Lin meletakkan undangan giok dan tidak lagi mempertimbangkan masalah ini. Lagi pula, dibandingkan dengan upacara gelar Kaisar Dao kuno, budidayanya lebih penting. Tubuh esensi logam yang sebenarnya akan dapat terbentuk dalam beberapa hari ke depan. Ketika 5 elemen tubuh yang sebenarnya selesai, saya akan dapat memverifikasi apakah ekonomi saya benar. Wang Lin mengungkapkan sedikit kekhawatirannya. Jika dia tetap berada di tahap akhir dari Void Tribulan setelah tubuh 5 elemen aslinya selesai, maka kesimpulannya akan salah.
Begitu dia gagal, Wang Lin harus menyerah dalam membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi lainnya dan fokus pada pemahaman esensi halus keempat setelah hidup dan mati, karma, dan benar dan salah. Namun, esensi halus benar-benar kabur dan sepenuhnya bergantung pada peluang dan wawasan. Mungkin dia bisa mencapainya dalam beberapa tahun, atau tidak menemukan petunjuk apapun dalam ribuan tahun. Hal ini membuat Wang Lin melihat esensi logam dengan sedikit kekhawatiran dan antisipasi. Setelah sekian lama, Wang Lin menghela nafas dan mengalihkan pandangan dari esensi logam. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah budidayanya akan meningkat atau tidak, dia akan mendapatkan penjelasannya dalam beberapa hari. Mata Wang Lin terbuka sedikit. Setelah merenung sebentar, dia menukar lengan bajunya. Cahaya bersinar di rumah kayu dan batasannya perlahan berubah. Tidak ada suara, dan dari luar, tidak ada cahaya yang menyebar. Wang Lin masuk ke dalam formasi dan menghilang. Di bumi di bawah formasi, sebuah gua besar terbuka sekitar 100.000 kaki di bawah rumah kayu. Gua ini muncul belum lama ini. Wang Lin telah menciptakannya pada hari kelima budidaya pintu tertutupnya. Gua ini berukuran ribuan kaki dan berisi matahari hitam putih. Di tengahnya melayang matahari hitam dan putih raksasa. Meskipun hanya garis besarnya, itu memang matahari Grand Empyrean milik Wang Lin. Di bawah matahari Grand Empyrean, ada kepala setinggi 1000 kaki. Ia tidak memiliki mata atau telinga dan ada retakan yang ada di dalam kulit kepalanya. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Wang Lin telah menempatkan batasan yang tak terhitung banyaknya di sekitar gua ini. Dengan tingkat pukulannya saat ini, kekuatan ini sangat kuat. Lupakan Empyrean Exalt, bahkan Ascendan Empyrean pun tidak bisa merasakannya. Bahkan para Grand Empyrean akan kesulitan mendeteksinya kecuali mereka memperhatikannya dengan cermat. Ini karena keseluruhan ini mengandung perpaduan kekuatan surgawi dan kuno Wang Lin. Dia telah mengekstraksi sedikit dan menggabungkannya dengan batasan untuk memberi efek kuat ini. Sosok Wang Lin muncul di sebelah kepala leluhur surgawi. Dia telah menciptakan ruang ini untuk memberi makan matahari Grand Empyrean-nya. Berdasarkan analisisnya, setelah Grand Empyrean Sun sepenuhnya menyatu dengan kepala leluhur surgawi, matahari Grand Empyrean akan menjadi padat. Dia duduk di depan kepala leluhur surgawi dan mengeluarkan segumpal gas hijau. Gas hijau memasuki kepala dan kepala leluhur surgawi bergetar. Ia mengeluarkan sejumlah besar cahaya keemasan yang segera diserap oleh matahari di atas. Itu berubah menjadi cahaya hitam putih yang memberi nutrisi pada matahari ini. Selama jangka waktu 3 bulan ini, matahari Grand Empyrean miliknya telah menyerap kepala leluhur surgawi. Tetapi bagaimana matahari itu bisa dimurnikan dengan begitu mudah? Akan sulit untuk menyerapnya sepenuhnya dalam waktu singkat. Setelah merenung sebentar, Wang Lin membuka matanya dan mengangkat tangannya. Tangannya meraih dan cahaya keemasan gelap menyebar dari telapak tangan. Ada jiwa lemah dengan mata tertutup di tangan Wang Lin. Meski Wang Lin terlihat tenang, namun matanya mengecil dan dia menjadi serius. Jiwa lemah ini adalah Kaisar Langit, Lian Daozhen. Kaisar Langit, yang telah ditangkap oleh Wang Lin, berada dalam kondisi yang tertidur. Dia gemetar di tangan Wang Lin seolah ingin membuka matanya, tapi dia tidak punya kekuatan lagi. Namun, tubuhnya mengeluarkan energi surgawi yang kuat yang akan membuat siapapun menyadari bahwa ini adalah tekanan dari seorang Grand Empyrean. Meskipun tekanan ini dimiliki oleh seorang Grand Empyrean, energi surga tidak murni, energi itu sangat kacau dan memancarkan rasa kehancuran, sepertinya jiwa sedang menderita kesakitan yang luar biasa saat ini. Kutukan leluhur yang sangat kuat. Wang Lin memaksakan diri pada dirinya sendiri. Wang Lin terus memasang segel pada Kaisar Jiwa Langit. Dengan tingkat dan kekuatan yang ditanamkannya, serta kekuatan Kaisar Langit sendiri, mereka masih belum bisa memaksakan kutukan leluhur. Namun, dia mampu mencapai keseimbangan agar jiwa tidak hilang. Saya awalnya bermaksud menggunakan tekanan dari jiwa ini untuk membantu menggabungkan kekuatan surga dan kuno saya dengan paksa, tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Namun, ini adalah jiwa Kaisar Langit, itu masih sangat berguna. Wang Lin merenung sambil melihat matahari Grand Empyrean miliknya. Sayangnya, kutukan leluhur terlalu kuat. Jika saya bisa menghilangkan kutukan itu, saya bisa menggabungkan jiwa ke dalam matahari Grand Empyrean saya dan menggunakannya sebagai panduan untuk memperingati kepala leluhur surgawi dengan paksa.
Tangan kiri Wang Lin menyentuh dagunya, dan dia berpikir. Lalu matanya bersinar dan tangan kirinya membentuk segel. Setelah selesai, dia menunjuk jiwa di tangannya. Jiwa Kaisar Langit tiba-tiba bergetar ketika Wang Lin menunjuk ke arahnya. Dia membuka mulutnya dan melolong tanpa suara. Pembatasan di sekitar gua mulai berlaku. Ekspresi Wang Lin sangat serius saat tangan kirinya menunjuk ke jiwa Kaisar Langit. Setelah sekian lama, jejak gas abu-abu berkumpul dan perlahan ditarik keluar oleh Wang Lin. Ketika tangan kirinya telah terangkat sepenuhnya, gas abu-abu di sekitar lehernya tiba-tiba berubah menjadi bayangan jahat seperti hantu. Ia membuka mulutnya dan menyerang jari Wang Lin. Namun, saat ia akan membakar jari Wang Lin, mata Wang Lin memicu dan pupil matanya menjadi perak. Cahaya perak menimpa hantu ini dan tiba-tiba bergetar seolah ketakutan. Kemudian dengan cepat menyusut menjadi setengah ukuran aslinya. Wang Lin meraihnya dan tanpa ampun meremasnya. Gas abu-abu menghilang. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat dan cahaya perak di matanya menghilang. Dia mengungkapkan senyuman pahit. Perpaduan kekuatan surgawi dan kuno dapat menghilangkan kutukan leluhur. Namun, dengan tingkat kutukan saya saat ini, saya tidak dapat bertahan lama dan tidak dapat menghilangkan kutukan leluhur sekaligus. Wang Lin memandang ke arah Kaisar Langit Jiwa. Sepotong kutukan leluhur yang telah dia hilangkan telah dipulihkan. Sambil menghela nafas, Wang Lin membayangkan bayangannya dan menyingkirkan jiwa Kaisar Langit. Dia duduk di sana, merenung, untuk waktu yang lama dan pada akhirnya menghela nafas. Sepertinya saya harus menunggu tingkat penguatan saya meningkat sehingga saya dapat mempertahankan kekuatan yang menyatu lebih lama untuk menghilangkan kutukan leluhur dan menyatukannya dengan matahari Grand Empyrean saya. Kutukan leluhur ini aneh dan identitas Kaisar Langit juga istimewa, jadi tidak nyaman meminta bantuan Guru Xuan Luo. Wang Lin punya rahasianya sendiri, dan kecuali benar-benar diperlukan, dia punya kebiasaan tidak memberi tahu siapapun. Wang Lin menyingkirkan jiwa Kaisar Langit dan membayangkan tangannya untuk mengambil sebuah batu giok. Giok ini dihadiahkan kepadanya oleh Pangeran Jidu dan berisi kekuatan satu jari dari leluhur kuno. Ketika Wang Lin mendapatkan batu giok ini, dia tidak dapat mempelajarinya, karena sepertinya ada penghalang yang menghalanginya, mencegahnya melihat ke dalam. Dia hanya bisa menggunakannya sebagai mantra satu kali saja. Namun, kini dia telah melelehkan darah jiwa di dalam tubuhnya dan mendapatkan beberapa kenangan yang terfragmentasi. Dia bisa merasakan kenangan ini tetapi tidak bisa melihatnya, jelas dia tidak memiliki cukup darah jiwa. Sambil memegang batu giok itu, Wang Lin melihatnya. Ada sosok buram di dalam, dan sosok itu bergerak di dunia yang sama buramnya. Saat sosok itu gemetar, dunia hancur dan lenyap. Itu adalah ilusi yang sangat sederhana, tetapi karena kabur, sangat sulit untuk dipahami. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali sebelumnya, dan selalu seperti ini. Kali ini sama, tapi dia tidak putus asa. Dia menutup matanya, dan setelah sekian lama, ketika dia membukanya kembali, cahaya perak muncul di matanya sekali lagi. Cahaya perak memenuhi seluruh matanya, dan memancarkannya sangat dingin. Wang Lin melihat batu giok itu sekali lagi, dan di bawahnya, sosok buram itu muncul lagi. Namun, karena pikiran Wang Lin berisi kenangan itu, beberapa kenangan itu saling terhubung dan muncul di ingatan ketika dia melihat sosok jelek itu. Ini adalah pria bermata abu-abu, dan berambut panjang. Dia tampak bertahan sama dengan patung di kota peninggalan Dao kuno. Itu adalah leluhur kuno. Tangan kirinya ada di belakangnya dan dia melayang di langit. Dia menatap langit dengan memanas dan memudar, tampak menyendiri. Saat dia melihat ke langit, ada sekelompok titik hitam yang mendekat. Titik hitam ini adalah kelompok binatang buas. Binatang-binatang ini menenangkan manusia tetapi berbadan singa. Mereka hanya memiliki dua pendingin depan, pendingin belakang dan ekor sepertinya telah berubah menjadi ekor ikan. Saat mereka terbang, mereka mengeluarkan raungan yang tajam. Yang kuat di depan mengeluarkan aura kuat yang mirip dengan Grand Empyrean. Namun, pria berjubah abu-abu itu masih memandang mereka dengan jijik. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke depan. Saat dia melakukan ini, dunia gemetar. Segala sesuatu dalam jarak 100.000 kilometer dari binatang ini sepertinya terpisah dari dunia. Kemudian bagian atas dan bawah dari dunia yang terpisah ini bersatu. Gemuruh menggelegar. Ketika dunia yang terpisah terjepit, semua binatang hancur.
Dengan kerasnya, retakan muncul pada batu giok di tangan Wang Lin dan batu giok itu terbelah menjadi dua. Kedua bagiannya jatuh ke tanah dan berubah menjadi debu. Wang Lin menjadi sadar dan perak di matanya menghilang, tapi matanya cerah. Sungguh poin yang kuat dari leluhur kuno. Bersambung.